Menjadi tua sangat mirip dengan sebuah rumah yang memiliki sejarah bertahun-tahun. Pada awalnya, semuanya kokoh dan berfungsi dengan sempurna. Tetapi seiring berjalannya waktu, retakan mulai muncul. Pintu yang tidak lagi menutup dengan benar, pipa dengan kebocoran kecil atau noda di dinding yang tampaknya tidak signifikan tetapi ada di sana. Dan lucunya, kita menjadi begitu terbiasa dengan kekurangan-kekurangan ini sehingga kita tidak lagi menyadarinya, meskipun itu terlihat jelas bagi orang lain. Hal yang sama juga terjadi pada kepribadian kita seiring bertambahnya usia. Tanpa disadari, kita memiliki kebiasaan dan sikap yang tidak hanya mengganggu orang-orang di sekitar kita, tetapi juga bisa membuat kita terasing dari mereka. Seolah-olah retakan kecil dalam cara kita menjadi semakin besar selama bertahun-tahun. Dan suatu hari, tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang tidak akan pernah kita inginkan. Hari ini kita akan membahas tentang 6 sikap yang banyak diadopsi oleh banyak orang seiring bertambahnya usia dan itu bisa sangat tidak menyenangkan. Kami tidak mengacu pada keriput atau penyakit, tetapi pada perilaku yang sering kita benarkan dengan frasa seperti, "Saya sudah tua," atau "Saya selalu seperti ini." Tapi tahukah Anda? Perilaku ini tidak hanya memengaruhi orang lain, tetapi juga dapat membuat Anda merasa lebih buruk tentang diri Anda sendiri. Dan inilah yang menarik, kita akan melakukannya dalam format hitung mundur, di mana 2 perilaku terakhir dalam daftar ini sangat mengejutkan sehingga tidak hanya akan mengejutkan Anda, tapi juga membuat Anda merenungkan bagaimana Anda menjalani tahap kehidupan Anda saat ini. Jadi, tetaplah mendengarkan sampai akhir, karena kebenaran-kebenaran ini bukan untuk orang yang lemah. Saya jamin bahwa setelah mendengarkan ini, Anda akan melihat penuaan dengan cara yang sama sekali berbeda. Apakah Anda siap untuk mengetahuinya? Ini dia. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah untuk mengilustrasikan tentang video ini. Bayangkan Donna Marta, seorang ibu dari 3 orang anak yang sudah dewasa, seorang nenek yang bangga dan menurutnya, ahli dalam keluarga. Dia selalu menjadi pusat dari segalanya, pertemuan, nasihat, dan keputusan-keputusan penting. Namun, selama bertahun-tahun, kehadirannya yang kuat dan penuh kasih sayang itu semakin sulit untuk ditangani. Pada sebuah pertemuan keluarga baru-baru ini, semua orang dengan penuh semangat berbagi cerita. Salah satu cucunya bercerita tentang pengalamannya bepergian sendirian di Eropa dan putri bungsunya dengan antusias menceritakan bagaimana dia mendapatkan promosi di tempat kerja. Tapi Marta tidak bisa diam saja. Bukan apa-apa, ia menyela dengan senyuman yang tidak menyembunyikan maksudnya. Ketika saya seusia Anda, saya bekerja 2 kali lebih keras tanpa mengeluh. Kalian anak muda tidak tahu apa itu kerja keras sekarang. Suasana berubah seketika. Cucu-cucunya memalingkan muka, merasa tidak nyaman, sementara anak perempuan mereka mencoba mengikuti percakapan. Tetapi Marta masih tidak menyadari efek dari kata-katanya. Bukan hanya dia menyela, tapi semua yang dia katakan adalah sebuah kritik. Tidak ada yang menghormati orang yang lebih tua seperti dulu. Saat ini mereka menginginkan segala sesuatu yang mudah dengan telepon genggam dan sebagainya. Ketika seseorang mencoba untuk berbicara, dia akan dengan cepat memotongnya dengan, "Oh, saya tahu apa yang akan Anda katakan, tapi saya pernah mengalami hal yang lebih buruk." Dan seperti biasa, dia akan mengeluh. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mengeluh dengan semua yang Anda miliki. Pada zaman saya, Anda harus bekerja keras, tidak seperti sekarang yang bisa mendapatkan segalanya hanya dengan menekan satu tombol. Salah satu anak laki-laki, yang akhirnya lelah, mencoba meredakan suasana. "Ibu, mari kita bicara juga." Tapi Marta, dengan marah, berseru, "Anak macam apa yang berbicara seperti itu kepada saya? Setelah semua yang telah saya lakukan untuk Anda, tolong hormati saya. Saya ibumu dan saya layak untuk didengarkan." Dan ada keheningan. Marta tidak menyadari bahwa sikapnya tidak menimbulkan rasa hormat, melainkan jarak. Tak seorang pun ingin menjadi orang berikutnya yang berbicara, karena tahu bahwa perkataan mereka akan diinterupsi, dikurangi, atau dikritik. Apakah cerita ini terdengar familiar? Donna Marta bukanlah orang yang jahat, tetapi dia jatuh ke dalam pola yang banyak orang kembangkan seiring bertambahnya usia. Di sini saya akan memberitahu Anda tentang hal-hal tidak menyenangkan yang, seperti Marta, kita lakukan seiring bertambahnya usia dan terkadang tanpa kita sadari. Dan di nomor 6 adalah mengeluh tentang segala hal. Mengeluh tentang segala sesuatu seperti memiliki keran yang menetes tanpa henti. Pada awalnya Anda tidak menyadarinya, tapi lama-kelamaan suara yang terus-menerus itu mulai membuat orang-orang di sekitar Anda putus asa. Lucunya, bagi pelakunya, tetesan air ini terlihat alami,
seolah-olah mengeluh adalah bagian dari cara mereka untuk hidup. Pikirkanlah tentang hal ini. Anda bangun di suatu pagi dan hal pertama yang keluar dari mulut Anda bukanlah, "Hari yang indah," atau "Saya sangat senang berada di sini." Tapi, "Oh, punggung saya sakit," atau "Kopi tidak terasa seperti biasanya." Dan apa yang terjadi ketika Anda melihat seseorang menikmati sesuatu? Itu adalah kesempatan yang tepat untuk menjatuhkan setetes lagi dari keran itu. Pada zaman saya, itu adalah hal yang baik, bukan omong kosong seperti sekarang. Keluhan itu seperti virus, menyebar dengan cepat dan mencemari semua yang dilaluinya. Katakanlah Anda sedang berada di sebuah pertemuan keluarga. Semua orang tertawa, bersenang-senang, bercerita, tapi tiba-tiba Anda berkata, "Suara bising ini membuat saya sakit kepala," atau "Kalian tidak tahu bagaimana rasanya bekerja keras." Menurut Anda, apa yang terjadi pada energi di tempat itu? Tempat itu runtuh seperti balon yang baru saja diletuskan oleh seseorang. Suatu hari, hal yang sama terjadi pada Donna Clara. Dia adalah seorang wanita tua, penuh dengan cerita dan pengalaman, tetapi akhir-akhir ini segala sesuatu dalam hidupnya selalu dikeluhkan. Jika udara dingin, dia mengeluh. Jika cuaca panas, dia mengeluh. Jika seseorang tidak meneleponnya, dia berkata bahwa mereka mengabaikannya. Dan jika mereka terlalu sering meneleponnya, ia merasa itu adalah pelanggaran terhadap ruang geraknya. Suatu sore, ketika dia berada di pesta ulang tahun cucunya, anak-anak bermain dan tertawa terbahak-bahak. Namun Clara, bukannya menikmati, ia malah bergumam, "Benar-benar skandal. Anak-anak ini tidak lagi menghormati orang yang lebih tua." Putrinya dengan sabar berkata, "Ibu, tenanglah, mereka sedang bermain." Tapi itu seperti menyiramkan bensin ke dalam api. Clara menjawab, "Santai. Kamu tidak mengerti betapa sulitnya bagi saya. Tidak ada yang mengerti apa-apa." Dan pesta pun berlangsung, hening. Tawa mereda, pandangan berpaling dan apa yang seharusnya menjadi momen yang menyenangkan menjadi awan tebal yang menyelimuti semua orang. Masalah dengan terus-menerus mengeluh adalah, sedikit demi sedikit, Anda menjadi terisolasi. Orang-orang berhenti mengundang Anda, bukan karena mereka tidak menyukai Anda, tetapi karena mereka tahu bahwa, apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan bahagia. Dan itu menyakitkan. Ini seperti radio yang hanya menyetel lagu statis. Tidak ada yang mau mendengarkannya. Namun hal tersulit dari kebiasaan ini adalah bahwa hal ini tidak hanya mempengaruhi orang lain. Kebiasaan ini juga merampas kemampuan Anda untuk menikmati diri sendiri. Alih-alih menikmati kopi, Anda malah mengeluh bahwa kopi itu tidak seperti biasanya. Alih-alih tertawa dengan cucu Anda malah fokus pada kebisingan. Dan pada akhirnya, keluhan-keluhan itu menjadi gema yang terus-menerus mengikuti Anda kemana-mana, mengubah momen-momen indah menjadi kenangan pahit. Sekarang, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin menjadi keran yang tidak ingin diperbaiki oleh siapapun karena melelahkan? Atau apakah Anda lebih suka menjadi orang yang kehadirannya menyenangkan? Seseorang yang, terlepas dari penyakitnya, berhasil melihat hal-hal baik dalam hal-hal kecil? Karena menjadi tua tidak harus identik dengan kepahitan. Seharusnya seperti anggur yang semakin baik seiring bertambahnya usia, bukan seperti ketukan yang tidak ingin didengar oleh siapapun. Untuk menghindari kebiasaan mengeluh terus-menerus, hal pertama yang harus dilakukan adalah melatih pikiran Anda untuk mengenali saat-saat keluhan sebelum keluar dari mulut Anda. Seperti halnya ketika Anda menyadari bahwa keran air bocor dan memutuskan untuk memperbaikinya sebelum menyebabkan banjir, Anda bisa belajar untuk menghentikan keluhan-keluhan kecil itu sebelum menumpuk. Kapanpun Anda menemukan diri Anda hampir mengeluh, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apakah itu benar-benar layak? Pikirkan tentang apa yang ada di sekitar Anda, hal-hal kecil yang masih memiliki nilai. Anda mungkin tidak selalu bisa mengendalikan rasa sakit atau kesulitan, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda memilih untuk menghadapinya. Daripada berfokus pada apa yang tidak berhasil, cobalah untuk melihat apa yang berhasil. Jika punggung Anda sakit, mengapa tidak bersyukur bahwa Anda memiliki tubuh yang masih memungkinkan Anda untuk berjalan, meskipun perlahan? Jika kopi Anda tidak lagi terasa sama, mungkin inilah saat yang tepat untuk bereksperimen dengan sesuatu yang baru. Jeda sejenak itu, perubahan perspektif dapat mengubah keluhan menjadi peluang. Dan jangan lupakan orang-orang di sekitar Anda. Jika suasana penuh dengan tawa dan sukacita, alih-alih berkontribusi pada suasana yang serba buruk, bergabunglah dengan mereka, keluarkan tawa atau bahkan berbagi sesuatu yang positif dari hari Anda. Seperti seorang musisi yang bergabung dalam melodi grup,
Anda tidak lagi menjadi nada sumbang dan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berharga. Ingatlah, mensyukuri apa yang Anda miliki. Melihat hal positif dalam keseharian dan bergabung dalam momen-momen bahagia tidak hanya akan meningkatkan kehidupan Anda, tapi juga membuat orang-orang di sekitar Anda lebih menikmati kehadiran Anda. Jadi, alih-alih menjadi keran yang berisik, jadilah sumber energi positif. Karena pada akhirnya, hidup tidak dimaksudkan untuk terus-menerus menggerutu, tapi serangkaian momen yang harus dinikmati. Nomor 5. Selalu mendominasi percakapan. Ini seperti menonton film dan seseorang maju ke depan layar untuk menceritakan kisahnya sendiri. Tidak peduli seberapa bagus filmnya, orang tersebut menghalangi pandangan orang lain dan terkadang bahkan tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Don Ricardo, seorang pria bijak dengan banyak cerita, biasa menjadi pusat perhatian di setiap pertemuan keluarga. Pada awalnya, semua orang mendengarkannya dengan penuh minat, tetapi seiring berjalannya waktu, cerita yang sama diulang-ulang dan antusiasme anak dan cucunya mulai memudar. Ketika selalu berusaha untuk mendominasi percakapan, pesan tersiratnya adalah, apa yang harus saya katakan lebih penting daripada apa yang harus Anda bagikan. Perilaku ini tidak selalu jahat. Don Ricardo tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi keinginannya untuk didengar membuatnya lupa akan pentingnya mendengarkan. Dalam sebuah percakapan, seperti halnya dalam sebuah tarian, setiap orang harus memiliki ruang. Jika hanya satu yang memimpin, yang lain akan berdiri tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Ketika kita mendominasi percakapan, orang lain akan terdiam, bukan karena tidak ada yang ingin mereka katakan, tetapi karena mereka merasa tidak akan didengar. Akibatnya, hubungan menjadi terputus dan interaksi menjadi sepi. Don Ricardo mulai menyadari bahwa cucu-cucunya tidak lagi terlalu sering mencarinya. Meskipun mereka menyapanya dengan hangat, mereka akan pergi karena mereka tidak bisa berbicara dengannya, hanya mendengarkan. Kuncinya adalah melepaskan mikrofon dan memberikan ruang kepada orang lain untuk menceritakan kisah mereka. Apa yang benar-benar menghubungkan orang bukanlah siapa yang paling banyak bicara, tetapi siapa yang tahu bagaimana cara mendengarkan. Alih-alih menjadi kakek yang selalu ingin mengatakan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, siapakah saya ketika saya membiarkan orang lain bersinar? Dalam percakapan, seperti halnya dalam kehidupan, terkadang lebih sedikit lebih baik. Agar tidak terjebak dalam kebiasaan mendominasi percakapan, ingatlah bahwa nilai dari sebuah percakapan bukan pada kuantitas kata-kata, tetapi pada kualitas dari apa yang kita dengar. Bayangkan bahwa hidup adalah sebuah tarian di mana setiap orang harus bersinar. Jika kita tidak memberikan ruang kepada orang lain, kita akan kehilangan kesempatan untuk diperkaya oleh perspektif mereka. Lain kali ketika Anda berbicara, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya memberikan ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan diri mereka? Setiap kata yang tidak terucapkan adalah kesempatan untuk terhubung lebih dalam. Ingat, diam juga memiliki kekuatan. Terkadang hal yang paling ampuh adalah membiarkan percakapan mengalir tanpa mencoba mengendalikannya. Dengarkan dengan hati, bukan dengan pikiran yang sibuk memikirkan apa yang harus dikatakan selanjutnya. Dan ketika orang lain berbicara, ini bukan tentang menunggu giliran Anda, tetapi benar-benar mendengarkan. Biarkan orang lain bersinar, dan Anda akan menemukan bahwa hubungan menjadi lebih dalam dan lebih tulus. Pada akhirnya, warisan yang paling berharga adalah mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Kebijaksanaan sejati terletak pada memberikan ruang bagi suara orang lain untuk mendapatkan momen mereka di panggung kehidupan. 4. Menuntut penghormatan hanya karena usia. Menuntut penghormatan hanya karena usia seperti berpikir bahwa mobil tua, hanya karena memiliki banyak kilometer di atasnya, masih harus berada di lintasan balap yang sama dengan mobil baru. Namun, pada akhirnya, tidak peduli berapa usia mobil tersebut, yang terpenting adalah bagaimana mobil tersebut dapat dikendalikan, kualitas mesin, dan apakah mobil tersebut mampu beradaptasi dengan tantangan baru di jalan raya. Sekarang, bayangkan Donna Mercedes. Dia berusia 75 tahun dan semua orang mengenalnya sebagai wanita yang berkarakter. Dia selalu mendapatkan rasa hormat, dan ketika dia masuk ke sebuah ruangan, semua orang tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Namun, selama bertahun-tahun, ada sesuatu yang mulai berubah. Dia menjadi semakin banyak menuntut. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa rasa hormatnya bukan lagi sesuatu yang diperoleh dari tindakannya, tetapi hanya karena usianya yang lebih tua. Seolah-olah hanya karena ia telah hidup lebih lama, ia berhak membuat semua orang diam ketika ia berbicara, dilayani tanpa pertanyaan, pendapatnya menjadi hukum, tidak peduli seberapa sesatnya. Lucu sekali bagaimana usia dapat membuat kita lupa bahwa rasa hormat tidak dipaksakan, melainkan diperoleh.
Ini seperti ketika seorang koki meminta untuk dihormati hanya karena dia telah berada di dapur selama bertahun-tahun, tetapi tidak mau mempelajari resep atau teknik baru. Rasa hormat tidak hanya diperoleh dengan waktu, tetapi dengan sikap, dengan kerendahan hati untuk mengakui bahwa orang yang lebih muda pun dapat mengajari kita sesuatu. Donna Mercedes, misalnya, mulai merasa kesal setiap kali anak-anak muda mendiskusikan sesuatu yang tidak disukainya. Cucu-cucunya berbicara tentang teknologi, tentang cara-cara baru dalam bekerja, tentang bagaimana kehidupan telah berubah. Tapi dia hanya menganggapnya tidak penting, mengabaikan bahwa dunia terus berkembang dan terkadang ide-ide segarlah yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Tapi apa yang mereka ketahui? Pada zaman saya dulu, semuanya lebih sederhana, katanya. Dan sementara dia berpegang teguh pada keyakinan lamanya, apa yang sebenarnya terjadi adalah dia kehilangan kesempatan untuk terhubung dengan mereka, untuk belajar dari mereka. Hal terburuk dari menuntut rasa hormat hanya karena usia Anda adalah Anda secara tidak sengaja mengisolasi diri Anda sendiri. Anak muda tidak berhenti menghormati Anda karena mereka tidak menyukai Anda, tetapi karena mereka tidak lagi melihat Anda sebagai seseorang yang mendengarkan mereka, sebagai seseorang yang tertarik dengan apa yang mereka pikirkan. Rasa hormat haruslah timbal balik, haruslah merupakan pertukaran yang konstan, bukan monolog sepihak. Ketika kita hanya menuntut rasa hormat tanpa menawarkan hal yang sama, apa yang sebenarnya kita capai adalah orang lain berhenti berbagi pengalaman, emosi, dan pemikiran mereka dengan kita. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk berpikir seperti apa dunia ini jika semua orang menuntut rasa hormat hanya karena mereka lebih tua? Sebuah tempat di mana orang-orang muda diam, bukan karena rasa hormat, tetapi karena takut, dan orang-orang yang lebih tua mengisolasi diri mereka sendiri di menara gading mereka, tidak mau mendengarkan atau belajar dari lingkungan mereka. Rasa hormat, kemudian, menjadi rutinitas kosong, tindakan mekanis yang tidak memiliki substansi. Jadi, mana yang Anda pilih? Menjadi seseorang yang menuntut rasa hormat hanya karena Anda telah hidup lebih lama, atau seseorang yang mendapatkannya dari hari ke hari dengan kerendahan hati, keterbukaan, dan kesediaan untuk mendengarkan? Karena kebijaksanaan sejati tidak diukur dalam hitungan tahun, tetapi bagaimana kita memilih untuk menjalani tahun-tahun tersebut, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan seberapa besar kemauan kita untuk selalu belajar, tanpa memandang usia. Agar tidak jatuh ke dalam perangkap menuntut rasa hormat hanya karena usia, penting untuk diingat bahwa rasa hormat dibangun dari hari ke hari, bukan dipaksakan oleh waktu yang dijalani. Kebijaksanaan sejati terletak pada kerendahan hati untuk mengakui bahwa, tidak peduli berapapun usia kita, selalu ada hal baru yang bisa dipelajari dari orang lain, bahkan dari generasi yang lebih muda. Sebagai contoh, bayangkanlah bahwa kita semua seperti pohon di sebuah taman. Pohon tertua memiliki akar yang dalam dan sejarah yang luar biasa, tetapi juga membutuhkan air segar dan sinar matahari untuk terus tumbuh. Demikian pula, meskipun tahun-tahun memberi kita pengalaman berharga, kita juga harus bersedia untuk menyambut ide-ide baru, beradaptasi dengan perubahan, dan memahami bahwa setiap generasi memiliki sesuatu yang unik untuk ditawarkan. Untuk menumbuhkan rasa hormat yang tulus itu, penting untuk mempraktikkan mendengarkan secara aktif. Ini berarti benar-benar hadir saat orang lain berbicara, menghargai pendapat mereka, tanpa memandang usia atau pengalaman mereka. Daripada berfokus pada bagaimana waktu hidup kita seharusnya menjadi alasan utama untuk menghormati orang lain, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah saya bersedia belajar dari orang lain, bahkan dari mereka yang lebih muda dari saya? Selain itu, kita dapat mencari kesempatan untuk berbagi pengalaman tanpa memaksakan, tanpa mengharapkan orang lain untuk diam dan mendengarkan kita. Hubungan yang sejati tercapai ketika kita memahami bahwa setiap orang, berapapun usianya, memiliki sesuatu yang berharga untuk disumbangkan. Dengan tetap terbuka dan ingin tahu, kita memastikan bahwa rasa hormat bukanlah hak yang diperoleh, tetapi merupakan anugerah bersama yang mengalir di antara kita semua. Jadi, alih-alih membangun menara gading di mana hanya suara kita yang didengar, kita dapat membangun jembatan pemahaman yang memungkinkan kita untuk belajar dan tumbuh bersama, berapapun usia kita. Karena pada akhirnya, rasa hormat yang sejati tidak didasarkan pada berapa lama kita telah hidup, tetapi pada kesediaan kita untuk hidup dengan keterbukaan dan kerendahan hati. Nomor 3. Mengabaikan penampilan Anda. Mengabaikan penampilan Anda ketika Anda telah menghabiskan sebagian besar hidup Anda adalah seperti membiarkan mobil Anda, yang selalu menjadi teman setia Anda, berkarat dan berdebu. Pada awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, mobil itu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama, tidak lagi bersinar seperti sebelumnya, dan yang terburuk, ketika Anda bercermin, Anda bahkan tidak mengenali diri Anda sendiri. Seolah-olah taman yang indah, yang dulunya cerah dengan bunga-bunga dan warna-warna cerah,
mulai ditumbuhi rumput liar. Pada awalnya, tampaknya tidak terlalu buruk, beberapa ranting kering di sana-sini, beberapa daun berguguran. Tetapi jika tidak segera diurus, apa yang dulunya merupakan surga warna dan wewangian akan menjadi tempat yang terabaikan, penuh dengan bayang-bayang. Dan itulah kesedihan dari tidak merawat penampilan Anda. Anda mulai menghilang dari taman Anda sendiri. Anda tidak lagi menjadi pusat perhatian. Anda tidak lagi menjadi sumber kekaguman. Anda hanyalah sisa-sisa dari diri Anda yang dulu. Dan apa yang terjadi jika Anda tidak lagi merawat diri Anda sendiri? Orang-orang mulai berpikir bahwa Anda tidak peduli. Anda berpikir bahwa tidak masalah seberapa keriput wajah Anda atau jika pakaian Anda tidak lagi berkilau seperti dulu. Namun sebenarnya kesan pertama tetaplah penting, tidak peduli berapapun usia Anda. Bagaimana Anda menampilkan diri Anda kepada orang lain juga mencerminkan bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Dan ketika Anda memutuskan untuk mengabaikan penampilan Anda, apa yang sebenarnya Anda katakan adalah, saya tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentang saya lagi. Dan itu bisa menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Karena jika Anda tidak peduli dengan penampilan Anda, mengapa Anda mengharapkan orang lain untuk peduli? Tentu saja, bukan berarti Anda harus mengenakan setelan mewah setiap hari atau mempertahankan penampilan yang sempurna setiap saat. Tidak ada yang mengharapkan Anda untuk menjadi orang yang sama seperti saat Anda masih muda, tetapi penting untuk berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa Anda menghargai diri sendiri. Karena pada akhirnya, penampilan Anda juga mencerminkan perasaan Anda terhadap diri sendiri. Dan jika Anda merasa tidak nyaman, akan lebih sulit bagi orang lain untuk merasa nyaman dengan Anda. Jadi, lain kali jika Anda berpikir untuk membiarkan diri Anda sendiri, ingatlah bahwa penampilan Anda bukan hanya cerminan fisik, tetapi juga cerminan sikap Anda terhadap diri sendiri. Jika Anda tidak merawat diri sendiri, bagaimana Anda bisa mengharapkan orang lain untuk merawat Anda? Citra yang Anda tampilkan adalah surat lamaran yang dilihat dunia. Dan Anda berhak untuk tampil sebaik mungkin, selalu. Agar tidak tergelincir ke dalam pengabaian penampilan Anda, penting untuk memahami bahwa merawat diri sendiri bukan hanya tentang mempertahankan citra eksternal, tetapi tentang menunjukkan diri Anda kepada dunia dengan martabat dan rasa hormat yang layak Anda dapatkan. Penampilan, dalam banyak hal, merupakan cerminan dari perasaan Anda tentang diri Anda sendiri. Ini bukan tentang memenuhi standar kecantikan, tetapi tentang menyampaikan kesejahteraan dan harga diri Anda melalui kehadiran Anda. Bayangkan Anda adalah sebuah buku yang ditinggalkan di rak tanpa dibuka selama bertahun-tahun. Isinya masih berharga, tetapi jika sampulnya berdebu dan kusut, kemungkinan besar tidak ada yang akan berhenti untuk membacanya. Beginilah cara kerja penampilan. Ini adalah halaman pertama yang dilihat orang lain, dan ini juga merupakan undangan untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Agar tidak tergelincir ke dalam pengabaian, mulailah dengan tindakan perawatan diri kecil yang menyehatkan tubuh dan pikiran Anda. Anda tidak perlu melakukan perubahan besar, tetapi jadikanlah kesehatan Anda sebagai prioritas. Sedikit perhatian setiap hari, seperti memilih pakaian yang membuat Anda merasa nyaman, mempertahankan rutinitas perawatan diri yang sederhana dan memberikan waktu istirahat untuk diri sendiri, dapat membuat perbedaan pada penampilan Anda dan, yang lebih penting lagi, bagaimana perasaan Anda terhadap diri sendiri. Ingatlah bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan yang dangkal, tetapi merupakan cara untuk menghormati keberadaan Anda, menghargai diri sendiri, dan tetap terhubung dengan diri sendiri. Penampilan, dalam hal ini, bukan tentang membandingkan diri Anda dengan orang lain, tetapi tentang menunjukkan kepada dunia bahwa Anda menghormati dan mencintai diri sendiri, berapapun usia Anda. Ketika Anda merawat diri sendiri, Anda tidak hanya meningkatkan citra eksternal Anda, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri dan hubungan Anda dengan orang lain. Ini bukan tentang bersaing dengan anak muda atau mempertahankan citra kesempurnaan, ini tentang terus berkembang sebagai manusia, tanpa melepaskan apa yang membuat Anda merasa nyaman. Pada akhirnya, perawatan yang konstanlah yang memungkinkan Anda untuk terus bersinar, terlepas dari keriput, uban, atau berlalunya waktu. Dengarkan baik-baik. Terakhir, saya akan mengungkapkan kepada Anda 2 tips buruk terakhir yang cenderung kita lakukan seiring bertambahnya usia. Tapi pertama-tama, jika Anda sudah sampai sejauh ini, tinggalkan komentar dari tempat Anda menonton video ini bersama kami. Saya mendorong Anda untuk berlangganan jika Anda belum menjadi bagian dari komunitas kami dan memberikan komentar Anda. Itu sangat penting bagi kami. Jadi, sekarang, mari kita bahas 2 hal tidak menyenangkan yang kita lakukan seiring bertambahnya usia. Dan nomor 2 di atas ini adalah membual tentang pencapaian Anda. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah pertemuan keluarga, dikelilingi oleh anak-anak, cucu dan teman-teman lama Anda.
Percakapan mengalir secara alami sampai, tiba-tiba, Bibi Charmaine yang berusia 78 tahun melontarkan kalimat yang mengubah suasana. Pada usia Anda, saya sudah mencapai ini, itu, dan yang lainnya, dan semuanya dengan usaha saya sendiri. Sejak saat itu, percakapan berubah menjadi monolog tanpa akhir, di mana ia mengulas semua pencapaiannya, tanpa menyisakan ruang untuk orang lain. Apa yang tampak seperti sore yang santai berubah menjadi parade kemenangan masa lalu. Terdengar tidak asing? Ini adalah sikap saya yang melakukannya dulu yang terus-menerus memamerkan berapa banyak pencapaian yang telah Anda kumpulkan. Seolah-olah hidup Anda adalah sebuah album piala yang harus dibagikan di setiap kesempatan. Setiap percakapan menjadi kesempatan untuk menyoroti keberhasilan Anda sendiri, bahkan jika topiknya tidak ada hubungannya dengan Anda. Anak Anda memberitahu Anda betapa bangganya dia dengan proyek terbarunya di tempat kerja dan Anda, sambil tersenyum, menyela. Ya, itu bagus, tetapi ketika saya masih muda, saya tidak hanya mencapai ini, tetapi kebutuhan untuk menyombongkan diri tidak selalu disadari dan seringkali kita bahkan tidak menyadari bahwa kita memonopoli percakapan. Apa yang dimulai sebagai sebuah anekdot menjadi sebuah kompetisi di mana satu-satunya ukuran nilai adalah siapa yang mencapai lebih banyak, siapa yang lebih sukses. Namun yang terburuk, dorongan untuk menunjukkan apa yang telah kita capai dapat membuat kita membayangi orang lain, meninggalkan pencapaian mereka dalam bayang-bayang. Dengan melakukan hal tersebut, kita tidak hanya menciptakan penghalang antara diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, tetapi juga menciptakan rasa superioritas. Seolah-olah, dengan membagikan kemenangan kita di masa lalu, kita percaya bahwa kita memiliki hak untuk memberikan nasihat atau mengoreksi orang lain tanpa bertanya apakah mereka benar-benar membutuhkannya. Hal ini dapat membuat orang lain merasa tidak terlihat, seolah-olah pencapaian mereka tidak penting dibandingkan dengan pencapaian kita. Bayangkan anak Anda, yang telah bekerja keras untuk mendapatkan promosi jabatan dan, alih-alih menerima dukungan, ia hanya mendengar daftar kemenangan Anda di masa lalu. Tiba-tiba, kegembiraannya memudar karena tampaknya apa yang telah dicapainya tidak cukup. Hidup ini penuh dengan pencapaian dan sorotan, namun hal tersebut tidak harus selalu menjadi fokus dari setiap percakapan. Hidup di masa sekarang, mengagumi pencapaian mereka dan merayakannya, sama pentingnya dengan mengingat apa yang telah kita lakukan. Alih-alih mengisi setiap pembicaraan dengan parade kesuksesan di masa lalu, kita harus belajar untuk berbagi apa yang kita pelajari saat ini dan memberikan ruang bagi orang lain untuk berbagi cerita mereka sendiri. Pengakuan yang sebenarnya tidak datang dari berbicara tanpa henti tentang apa yang telah kita capai, tetapi dari hadir dan menghargai cerita orang lain. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk memahami bahwa pencapaian kita hanyalah salah satu bagian dari kisah yang jauh lebih kaya, yang ditenun dari pengalaman semua orang. Dengan berhenti menyombongkan diri, kita memberikan tindakan kemurahan hati, menunjukkan bahwa kita mengakui dan menghargai pencapaian orang lain tanpa membandingkannya dengan pencapaian kita. Dengan cara ini, kita dapat terus berbagi kemenangan kita, tetapi juga merayakan kemenangan orang lain dengan semangat yang sama, tanpa membuat mereka merasa rendah diri. Dan posisi nomor satu adalah membuat penilaian nilai. Bayangkan Anda masuk ke sebuah kedai kopi, duduk dan memesan kopi. Saat Anda menunggu, Anda melihat sekelompok pemuda berjalan masuk. Salah satu dari mereka mengenakan celana robek dan topi yang aneh. Tanpa berpikir panjang, Anda mulai bergumam. Ada apa dengan mereka? Mereka pikir mereka sangat keren, tapi mereka terlihat konyol. Anda tidak tahu siapa mereka atau apa yang telah mereka alami, tetapi Anda dengan cepat mengambil kesimpulan. Anda menilai mereka dari penampilan mereka, dari apa yang mereka kenakan, dari tato atau cara mereka berbicara. Bukan berarti Anda melakukannya karena kedengkian. Hanya saja, selama bertahun-tahun, kebiasaan menilai dan mengkategorikan orang lain tampaknya telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Seolah-olah pengalaman Anda telah memberi Anda radar yang memungkinkan Anda untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, tetapi tanpa memiliki semua informasi. Kebiasaan membuat penilaian cepat ini adalah sesuatu yang, meskipun Anda pikir memberikan rasa aman, sebenarnya membatasi Anda. Pernahkah Anda berhenti untuk memikirkan bagaimana hal itu mempengaruhi orang lain? Hal ini tidak hanya melemahkan mereka yang berada di pihak penerima, tetapi juga menjauhkan Anda dari pemahaman yang lebih dalam tentang situasi. Ketika Anda melanjutkan pola pikir yang kaku ini, Anda kehilangan kesempatan untuk menemukan cerita, perspektif, dan nuansa yang dapat memperkaya hidup Anda. Kita sering meyakinkan diri sendiri bahwa cara kita melihat dunia adalah satu-satunya cara yang benar, namun hal ini tidak selalu benar. Kebijaksanaan tidak hanya terletak pada apa yang telah Anda ketahui, tetapi juga pada apa yang belum Anda pelajari. Bayangkan,
Misalnya, cucu perempuan Anda dengan penuh semangat memberitahu Anda bahwa dia sedang memulai bisnis online. Dia menjelaskan bagaimana dia telah mempelajari semuanya melalui tutorial YouTube dan bagaimana, hanya dengan beberapa jam kerja sehari, dia sudah menghasilkan uang. Saat Anda mendengarkannya, pikiran Anda dengan cepat mulai menilai. Bisnis online? Saya bekerja seumur hidup dalam pekerjaan tetap, dengan jam kerja tetap dan atasan, dan sekarang anak muda berpikir bahwa dengan beberapa foto di jejaring sosial, mereka sudah menghasilkan uang. Apakah mereka pikir mereka adalah pengusaha dengan itu? Pada saat itu, tanpa mengetahui apapun tentang dedikasi yang telah diberikan oleh cucu Anda ke dalam proyeknya, Anda berpegang teguh pada gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya bahwa pekerjaan yang sesungguhnya haruslah tradisional. Namun Anda melewatkan sebuah kesempatan besar. Pahamilah bagaimana generasi baru menciptakan jalan mereka sendiri, menggunakan teknologi untuk menemukan kembali diri mereka sendiri. Jika Anda terbuka untuk mendengarkan tanpa prasangka, Anda akan menemukan dunia baru dan mungkin belajar sesuatu yang dapat membantu Anda menemukan kembali diri Anda. Masalahnya dengan membuat penilaian yang cepat adalah bahwa kita mengunci diri kita sendiri ke dalam lingkaran setan pemikiran yang kaku. Kita lupa bahwa generasi berubah, konteks berbeda dan pengalaman orang lain tidak selalu sama dengan pengalaman kita. Alih-alih terbuka terhadap ide-ide baru, kita lebih suka berpegang teguh pada kepastian kita. Namun, pendekatan ini, selain membatasi kita, juga dapat mengasingkan kita dari orang-orang yang dekat dengan kita. Ketika kita terus-menerus menilai anak muda dari cara mereka berpakaian, berbicara, atau berpikir, kita membuat mereka merasa disalahpahami dan hal ini menciptakan penghalang yang tak terlihat di antara kita. Penilaian yang terus-menerus ini, betapapun kecilnya, dapat menjadi penghalang untuk membangun hubungan yang nyata dan mendalam dengan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan bagaimana perasaan anak atau cucu Anda jika Anda selalu menghakimi mereka tanpa mendengarkan, jika Anda tidak memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri tanpa langsung dikritik. Dengan membuat penilaian yang cepat, kita mengisolasi diri kita sendiri, kehilangan kesempatan untuk memahami dunia yang sedang berubah. Generasi baru memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada kita dan jika kita berhenti menghakimi, kita bisa belajar dari mereka. Daripada menekan tombol evaluasi setiap kali seseorang mengekspresikan diri mereka, kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk benar-benar mendengarkan, untuk memahami apa yang orang tersebut ingin sampaikan kepada Anda. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa orang ini berpikir seperti ini? Apa yang bisa diajarkan oleh perspektif mereka kepada saya? Mengadopsi sikap yang lebih ingin tahu dan tidak terlalu kritis akan memungkinkan kita untuk membuka pintu untuk saling belajar dan memahami. Ini adalah proses yang mengundang kita untuk mempertanyakan prasangka kita dan merenungkan apakah pendapat kita didasarkan pada fakta-fakta nyata atau hanya stereotip yang kita peroleh dari waktu ke waktu. Menyadari bahwa dunia terus berubah adalah kuncinya. Generasi baru memiliki cara pandang terhadap kehidupan yang mungkin berbeda dengan kita, namun bukan berarti cara pandang tersebut kurang valid. Setiap orang, setiap saat memiliki sesuatu yang unik untuk ditawarkan dan dengan membuka diri terhadap perbedaan-perbedaan itu, kita memperkaya perspektif kita sendiri. Penilaian seringkali muncul secara otomatis dan tanpa kita sadari. Jadi penting untuk berhenti sejenak dan merenung sebelum memberikan pendapat. Meluangkan waktu sejenak untuk berpikir dan bernapas bisa jadi cukup untuk mempertimbangkan kembali situasi dari sudut pandang yang lain dan menghindari terburu-buru dalam memberikan penilaian. Kebijaksanaan tidak hanya datang dari pengalaman pribadi kita, tetapi dari kemampuan kita untuk belajar dari orang lain, dari ide-ide baru dan dari perspektif yang berbeda dari kita. Dunia ini penuh dengan nuansa dan kebijaksanaan sejati terletak pada menjaga pikiran tetap terbuka dan bersedia menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui. Dengan melepaskan penilaian langsung, kita memberi diri kita kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih diperkaya, di mana setiap pertemuan dan setiap percakapan mengajarkan kita sesuatu yang baru. Kita telah sampai pada bagian akhir, sekarang Anda telah mengetahui hal-hal tidak menyenangkan yang sering dilakukan oleh orang yang lebih tua, saya ingin mendengar suara Anda. Manakah dari poin-poin di atas yang Anda kenal? Apakah Anda pernah mengalami situasi yang serupa dengan yang di atas? Bagaimana Anda menjalani hidup Anda hari ini? Tinggalkan komentar di bawah ini. Saya ingin sekali mendengar pengalaman Anda dan pendapat Anda tentang hal tersebut. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa lagi. Seiring bertambahnya usia, kita menyadari bahwa hidup sehat dan panjang umur bukan hanya tentang tetap aktif atau terhidrasi dengan baik, tetapi juga melibatkan 5 tindakan penting setelah usia 65 tahun. Namun, apa yang dapat dilakukan oleh orang parubaya untuk mengurangi risiko penyakit sebelum mereka mencapai tahap tersebut? Beberapa orang mengatakan bahwa minum lebih banyak air adalah kuncinya, sementara yang lain berpendapat bahwa lebih banyak berolahraga adalah pilihan terbaik.
Namun jawaban sebenarnya terletak pada 5 langkah kunci ini. Sebelum kita mulai, saya akan sangat menghargai jika Anda menyukai video ini. Dukungan Anda sangat penting untuk terus berbagi informasi berharga tentang penuaan. Jika Anda belum menjadi bagian dari komunitas ini, saya mengundang Anda untuk berlangganan dan menyalakan lonceng kecil, sehingga Anda tidak akan melewatkan video-video berikutnya. Selain itu, tinggalkan saya komentar. Jika Anda menyukai konten ini, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika menurut Anda konten ini bisa diperbaiki, berikan komentar dengan angka 0. Ini akan membantu saya untuk memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Sekarang mari kita mulai. Seiring bertambahnya usia, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kematian adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Namun, menikmati hidup yang sehat dan memuaskan di tahun-tahun mendatang adalah tujuan yang dapat dicapai jika kita membuat pilihan yang tepat setiap hari. Bagaimana cara mencegah penyakit seiring bertambahnya usia? Beberapa orang bersikeras bahwa hidrasi yang tepat sangat penting, sementara yang lain menyarankan untuk meningkatkan aktivitas fisik. Namun, ketika tubuh mulai menjadi lebih rapuh, apakah cukup hanya dengan minum air dan berolahraga? Di sisi lain, konsumsi air yang berlebihan dapat memberikan efek negatif, mempengaruhi fungsi ginjal dan menyebabkan retensi cairan. Selain itu, elektrolit yang terlalu encer dalam darah dapat memicu masalah seperti hiponatremia dan hipokalemia, kondisi yang dapat membahayakan kesehatan. Itulah sebabnya, di luar saran tradisional, penting untuk mengetahui apa saja 5 tindakan utama untuk menjaga kesehatan di usia tua. Bergabunglah dengan saya dalam video ini dan cari tahu apa saja itu. Selain itu, olahraga yang berlebihan dapat membawa risiko cedera dan masalah persendian bagi para lansia. Faktanya, setelah mengalami sakit, para lansia lebih memahami bahwa perawatan medis yang tepat melibatkan lebih dari sekadar minum air putih dan berolahraga, tetapi juga melibatkan 5 prinsip berikut ini. 1. Pertahankan istirahat yang cukup. Seiring bertambahnya usia, sangat penting untuk menghemat dan memulihkan energi. Hindari aktivitas yang dapat menguras tenaga Anda, dan yang paling penting adalah tidur. Pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup, sebaiknya 8 jam setiap malam, dan buatlah jadwal tidur yang konsisten. Cobalah untuk tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Sering tidak tidur dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan menurunkan kekebalan tubuh, yang memengaruhi tubuh dan pikiran Anda. Orang yang cenderung begadang tidak dapat memulihkan energi mereka sepenuhnya, yang tidak kondusif untuk umur panjang. Secara tradisional, satu hari dibagi menjadi 12 segmen waktu, dengan interval dari jam 9 malam hingga jam 11 malam yang dikenal sebagai jam babi, dan dari jam 11 malam hingga jam 1 dini hari sebagai jam tikus. Waktu babi merupakan bagian terakhir dari hari. Selama periode ini, orang harus mengesampingkan tugas-tugas mereka, beristirahat sejenak dan membiarkan tubuh mereka mempersiapkan diri untuk tidur. 2. Mendorong karakter yang baik dan pola pikir yang optimis. Di usia lanjut, penting untuk menumbuhkan karakter yang baik dan pandangan hidup yang positif. Kita semua pernah menghadapi dan mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan. Jadi saat Anda menghadapi masalah baru, cobalah untuk mendekatinya dengan sikap yang lebih tenang. Mempertahankan pola pikir yang optimis, baik saat Anda merasa senang maupun sedih, berarti Anda masih memiliki waktu 24 jam. Mempertahankan pola pikir yang negatif hanya akan memengaruhi kesehatan Anda, terutama jika hal negatif itu terus-menerus terjadi. Tidak hanya suasana hati Anda yang akan terpengaruh, tetapi masalah kesehatan juga dapat terjadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga pikiran dan karakter. Dengan sikap positif, Anda akan dapat melihat situasi dari sudut pandang yang optimis, dan sesulit apapun situasi tersebut, Anda akan mampu menghadapi dan mengatasinya. 3. Jaga kesehatan pencernaan Anda. Di usia tua, sangat penting untuk memiliki sistem pencernaan yang sehat. Usus yang sehat meningkatkan penyerapan nutrisi, berkontribusi pada kesehatan secara keseluruhan dan meningkatkan umur yang lebih panjang. Bagaimana cara merawat sistem pencernaan Anda? Perhatikan ukuran porsi, kurangi konsumsi makanan cepat saji dan batasi asupan makanan berlemak, bergula, dan asin. Hindari makanan kaleng, jeroan, makanan berkalori tinggi, dan makanan yang basi atau berjamur. Sebaliknya, pilihlah makanan yang segar dan beragam, seperti sayuran, unggas, ikan, dan telur. Selain itu, perhatikan berat badan Anda, pastikan berat badan Anda seimbang. Rencanakan untuk makan 3 kali sehari pada waktu yang telah ditentukan. Makanlah hingga Anda merasa kenyang sekitar 80%, daripada makan berlebihan, yang akan membantu pencernaan. Lansia juga harus menghindari makanan yang pedas, merangsang,
atau terlalu dingin. 4. Menjaga kesehatan tulang dan sendi. Seiring bertambahnya usia, osteoporosis menjadi kondisi yang umum terjadi. Tulang yang dulunya kuat dan sendi yang tangguh kini lebih rentan terhadap cedera, bahkan terkadang benturan kecil pun dapat menimbulkan konsekuensi yang berkepanjangan, atau bersin yang sederhana dapat menyebabkan patah tulang. Jadi, langkah apa yang dapat dilakukan oleh orang dewasa yang lebih tua untuk mencegah osteoporosis? Salah satu faktor kuncinya adalah memastikan bahwa kadar kalsium dalam tubuh memadai. Memasukkan kalsium melalui makanan atau suplemen hanyalah sebagian dari prosesnya. Jangan lupa untuk mengekspos diri Anda pada sinar matahari untuk meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh, yang meningkatkan penyerapan kalsium. 5. Tingkatkan pengetahuan dan investasikan dengan tepat untuk kesehatan. Seiring bertambahnya usia, penting untuk lebih memperhatikan informasi medis. Anda tidak perlu memiliki tingkat keahlian yang sama dengan dokter, tetapi setidaknya Anda harus tahu apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan. Belajarlah untuk berinvestasi secara efektif dalam kesehatan Anda, jangan berhemat, dan membelanjakan uang Anda untuk hal-hal yang penting seperti pemeriksaan rutin dan tes untuk penyakit berisiko tinggi. Hanya dengan demikian Anda akan dapat mengidentifikasi tanda-tanda penyakit secara dini, melakukan intervensi, dan mencegah masalah kecil berkembang menjadi komplikasi serius, yang akan membantu memperpanjang usia Anda. Seorang wanita telah memetik pelajaran berharga untuk menikmati masa pensiun yang lebih aktif, bahkan tanpa tinggal bersama anak-anaknya. Saya mengundang Anda untuk mendengarkan ceritanya. Setelah kematian suaminya, anak-anaknya, yang prihatin dengan kesendiriannya, bergantian mengundangnya untuk tinggal bersama mereka. Pada awalnya, dia sangat senang karena anak-anak dan cucu-cucunya selalu berada di dekatnya, tetapi lama-kelamaan timbul ketegangan karena perbedaan generasi. Sekitar setahun yang lalu, ia bertengkar hebat dengan putranya dan memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Pada saat itu, ia menyadari bahwa ia telah terlalu terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Setiap orang memiliki perspektif dan gaya hidup mereka sendiri, tidak tepat untuk memaksakan kehendak Anda pada mereka secara permanen. Jadi, bahkan setelah dia tenang dan putranya menawarkan untuk membawanya kembali ke kota, dia dengan tegas mengatakan tidak, dan fokus pada kehidupan pensiunannya sendiri. Pada usia hampir 70 tahun, setelah menemukan kestabilan setelah kehilangan pasangannya, ia membuat keputusan untuk berhenti melakukan hal-hal tertentu untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian di masa pensiun. Baru-baru ini, ia memilih untuk berhenti terlibat dalam urusan keluarga anak-anaknya. Dia menemukan sebuah video wawancara di jalan, di mana presenter bertanya apakah orang tua harus lebih waspada terhadap anak-anak mereka ketika mereka menikah. Seorang wanita dengan usia yang sama menjawab, "Saya masih mengkhawatirkan anak-anak saya, tetapi saya tidak terlalu ikut campur dalam kehidupan mereka. Selama mereka baik-baik saja, itulah yang terpenting. Jika seorang ibu mertua terlalu mengatur, saya juga tidak akan bahagia." Ketika anak-anak menikah, fakta bahwa orang tua tidak terlalu khawatir juga membantu mereka menjadi lebih mandiri dan dewasa. Banyak orang tua berpikir bahwa anak-anak mereka, tidak peduli berapapun usia mereka, masih kecil di mata mereka. Namun, entah karena kasih sayang atau kekhawatiran, ia percaya bahwa batasan yang jelas harus ditetapkan agar anak-anak dapat memiliki ruang sendiri untuk berkembang dan bertanggung jawab atas hidup mereka. Setelah hidup mandiri, ia tidak lagi mengkhawatirkan konflik keluarga anak-anaknya atau aspek-aspek yang tidak disukainya. Oleh karena itu, tidak ada lagi pertengkaran dengan mereka dan Anda tidak sering merasa jengkel. Dia sekarang memiliki lebih banyak waktu untuk kepentingannya sendiri dan merasa jauh lebih optimis tentang kehidupan. Dia tidak lagi terlibat dalam pengasuhan cucu-cucunya. Baru-baru ini, sebuah topik di media sosial juga menarik perhatiannya, di mana orang-orang berbagi kesulitan utama antara ibu mertua dan menantu perempuan. Seorang wanita muda bernama Trang berkomentar bahwa mertuanya selalu percaya bahwa pasangan muda itu kurang pengalaman dan sering ikut campur dalam mengasuh anak-anak mereka. Pada suatu kesempatan, ketika suaminya pulang terlambat dan dia sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, dia meminta kakek dan neneknya untuk bermain dengan anaknya. Tetapi mertuanya menegurnya karena membiarkan anaknya begadang, dan bersikeras bahwa hal itu dapat membahayakan kesehatannya. Bahkan, ketika dia tinggal bersama putranya, dia juga sering ikut campur dalam pengasuhan cucunya. Ketika mereka menyukai sesuatu, dia akan memanjakan mereka. Tetapi ketika mereka tidak patuh, dia akan memarahi mereka dengan keras. Dia menyebabkan konflik bagi putranya dengan memaksakan aturan yang berlawanan dengan apa yang dia dan istrinya inginkan. Berkaca pada masa lalu, setelah hidup terpisah, dia merasa bahwa adalah sebuah kesalahan untuk menggunakan pengalamannya untuk mengintervensi pengasuhan cucu. Ketika anggota keluarga tidak dapat berbagi, sangat sulit untuk menjaga keharmonisan,
Jadi dengan tidak mengintervensi cara putra dan istrinya membesarkan anak-anak mereka, dia merasa jauh lebih nyaman. Mendapatkan lebih banyak teman. Ketika saya memutuskan untuk hidup sendiri setelah suami saya meninggal, banyak teman saya yang terkejut, bahkan ada yang mengatakan bahwa saya akan hidup sendiri di masa tua. Namun, saya tetap memilih untuk kembali ke rumah lama saya. Pada kenyataannya, tinggal bersama anak dan cucu dapat membuat Anda merasa tidak terlalu kesepian karena selalu ada yang mengobrol. Tetapi jika Anda tidak setuju dengan gaya hidup dan pendapat mereka, Anda juga bisa merasa cukup terjebak. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih mengikuti video ini bersama saya. Saya menghargai waktu Anda yang berharga. Setelah pindah sendiri, saya mulai aktif berteman dan bergabung dengan kelompok-kelompok lansia. Kami memiliki banyak kesamaan minat, bertemu setiap minggu dan saling bertukar pengalaman hidup. Anak-anak saya juga menghargai keputusan saya dan mengunjungi saya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, saya merasa hidup saya saat ini benar-benar memuaskan. Saya tidak lagi merepotkan anak-anak saya, dan saya tetap hidup bahagia dan sehat di usia senja. Banyak orang berpikir bahwa setelah pensiun, jika Anda tidak tinggal bersama anak dan cucu, Anda akan merasa kesepian dan putus asa, tetapi saya memiliki perspektif yang berbeda. Kuncinya adalah mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan keluarga agar Anda merasa lebih nyaman dan puas. Saya belajar bahwa mengubah pengalaman orang lain menjadi gosip adalah sesuatu yang saya pahami setelah saya berusia 65 tahun. Berfokus pada kehidupan Anda sendiri akan memberi Anda lebih banyak kebahagiaan dan optimisme daripada terus-menerus menilai atau membandingkan diri Anda dengan orang lain. Ditemani oleh Bapak Tron, ia menyebutkan bahwa di usia 65 tahun ia tinggal bersama putranya, tetapi selalu menghadapi perselisihan, ia menyadari bahwa dukungan sangat penting di tahun-tahun berikutnya untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Kehidupan di rumah putranya ternyata tidak sesempurna yang ia harapkan. Waktu berlalu dengan cepat. Saya dan istri saya telah bersama-sama melewati berbagai tahap kehidupan. Namun, ketika saya bersiap untuk menikmati hari tua, istri saya pergi untuk selamanya. Bulan-bulan setelah kehilangan pasangan terasa sangat menyedihkan. Saya selalu merindukan istri saya dan merasa kehilangan tanpa kehadirannya. Melihat saya dalam kondisi seperti ini, anak saya sangat tertekan dan menyarankan agar saya tinggal bersamanya. Pada saat itu, saya berpikir bahwa perubahan lingkungan dapat membantu saya mengatasi kesedihan saya, jadi saya menerima ajakan anak saya. Pada hari pertama saya di rumah anak saya merasakan kehangatan keluarga. Setelah beberapa lama merasa kesepian, menantu perempuan saya dengan antusias menata kamar saya dan menyediakan segala kebutuhan saya. Cucu-cucu juga menyambut saya dengan sukacita. Suasana keluarga yang bahagia membuat saya untuk sementara melupakan rasa sakit karena kehilangan pasangan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai melihat perbedaan besar dalam kebiasaan dan pendekatan hidup antara keluarga saya dan keluarga anak saya. Saya lebih suka tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, sementara anak-anak saya terbiasa tidur lebih larut dan bangun lebih siang. Saya mempraktikkan penghematan, tetapi mereka menginginkan gaya hidup yang berkualitas tinggi. Perbedaan-perbedaan ini lambat laun menimbulkan ketegangan antara saya dan anak-anak. Puncak dari pertengkaran itu terjadi ketika menantu perempuan saya secara tidak sengaja memecahkan vas bunga yang sangat mahal di rumah. Saya menggelengkan kepala dan langsung menegurnya. Anak saya berkata, "Ayah, kalau pecah, beli saja yang baru." Mendengar hal ini, saya merasa kesal. Anak laki-laki saya sepertinya punya banyak uang. Menantu perempuan saya bergeser dengan canggung saat anak saya melanjutkan, "Ayah, mengapa ayah begitu bersikeras? Itu hanya vas biasa. Kami menghasilkan uang untuk dibelanjakan, apakah kami harus menyimpannya seperti Anda? Waktu telah berubah, Anda harus belajar beradaptasi." Percakapan ini membuat saya menyadari bahwa ada kesenjangan emosional yang cukup besar antara saya dan keluarga anak saya, perpisahan yang tampaknya tidak mungkin diperbaiki. Saya ingat kehidupan sederhana yang saya jalani bersama istri saya pada saat itu, sementara anak-anak saya mengejar gaya hidup kontemporer dan berkualitas tinggi. Saya menyadari bahwa jika saya ingin menikmati kehidupan yang nyaman di tahun-tahun terakhir saya harus mengandalkan diri saya sendiri dan belajar untuk beradaptasi dan menemukan keseimbangan. Sejak saat itu, saya mulai mengubah pikiran dan cara hidup saya. Saya berusaha untuk mengintegrasikan diri saya ke dalam kehidupan generasi muda. Saya belajar menggunakan ponsel pintar dan komputer untuk mengikuti perkembangan informasi dan tren.
Saya juga mulai berpartisipasi dalam kelompok-kelompok lansia di lingkungan sekitar dan berteman dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama untuk memperkaya kehidupan pribadi saya, alih-alih membiarkan segala sesuatu hanya berkisar pada anak dan cucu saya. Saya juga telah memperbaiki cara saya berkomunikasi dengan keluarga anak laki-laki saya, menghilangkan sifat keras kepala yang dulu saya miliki. Saya menyadari bahwa setiap orang memiliki kebiasaan dan nilai mereka sendiri, dan untuk hidup bersama secara harmonis, kita perlu belajar untuk saling bertoleransi. Saya mulai secara aktif mengekspresikan pikiran dan emosi saya kepada keluarga anak saya, dan saya juga belajar untuk menghargai pilihan dan cara hidup mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami menjadi lebih harmonis. Saya sekarang telah menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama anak-anak saya, meskipun ketidakhadiran istri saya telah meninggalkan kekosongan yang besar. Saya menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Saya akan terus hidup dengan kenangan indah di masa lalu sambil secara aktif menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Seiring berjalannya waktu, saya memahami beberapa kebenaran tentang usia tua. Sangatlah penting untuk belajar mempercayai diri sendiri, menyesuaikan pola pikir dan secara aktif menghadapi perubahan dan tantangan dalam hidup. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada anak-anak kita atau membiarkan orang lain mengatur hidup kita untuk kita. Yang harus kita lakukan adalah dengan berani keluar dari zona nyaman untuk mencari kebahagiaan di hari tua, hanya dengan begitu masa tua kita dapat benar-benar memuaskan dan bermakna. Orang yang bijak menjalani hidup sederhana, menabung dengan bijak, dan pensiun dengan bijak. Ibu Fajar, 65 tahun, merasa bahagia setiap hari meskipun tidak memiliki banyak uang. Suaminya telah meninggal beberapa tahun yang lalu dan anak-anaknya sudah dewasa dan mandiri. Setiap pagi, Ibu Fajar pergi ke kebun kecilnya untuk menanam dan merawat sayuran. Saat ada waktu luang, ia duduk di dekat jendela untuk menikmati angin sepau-sepau dan mengobrol dengan orang lain. Pada kenyataannya, sangat sedikit orang berusia 65 tahun yang dapat menikmati hidup seperti yang dilakukan oleh Nyonya Daun, karena meskipun sudah pensiun, mereka sering dibebani dengan tanggung jawab anak, cucu, dan peran sebagai kakek nenek. Berbagi rahasianya untuk menjalani hidup yang damai, Ibu Daun menyebutkan bahwa apa yang paling ia hargai adalah gaya hidup minimalis, yang melibatkan pembuangan barang-barang yang tidak perlu dan mempertahankan situasi keuangan yang terkendali. Sebuah tren yang mendapatkan momentum dan memberikan dampak besar secara global, dengan prinsip dasar less is more, minimalis telah menjadi filosofi yang menarik bagi banyak orang. Inti dari gaya hidup ini adalah memprioritaskan kualitas daripada kuantitas, mengurangi harta benda hingga yang benar-benar diperlukan. Mengadopsi pendekatan minimalis akan membantu menjaga rumah Anda tetap teratur dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Banyak lansia yang percaya bahwa mereka harus menikmati hari tua mereka dengan memanjakan diri dan melakukan pembelian yang mewah, daripada berfokus pada kebutuhan praktis. Faktanya, banyak keputusan pembelian impulsif yang berujung pada pembelian barang yang hanya digunakan sekali atau 2 kali. Makanan tidak harus mewah, tetapi harus segar dan bergizi. Pada usia berapapun, kesehatan harus selalu menjadi prioritas utama. Kesehatan adalah hal yang mendasar. Banyak orang berpikir bahwa hanya dengan dapat menikmati makanan lezat yang mahal mereka dapat menjaga kesehatan yang baik dan hidup untuk waktu yang lama, meremehkan makanan yang ditemukan di pasar, tetapi mereka mengabaikan bahwa ini semua tentang nutrisi dan bahan-bahannya. Meskipun itu adalah makanan yang lezat, jika tidak memberikan nutrisi yang cukup, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka dan berbahaya bagi mereka, pada dasarnya itu adalah pemborosan. Penting untuk memperhatikan kandungan nutrisi dari setiap bahan makanan. Makanan untuk lansia harus menyeimbangkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pastikan Anda minum cukup air, hindari makanan asin, batasi produk olahan dan jauhi zat-zat berbahaya. Pilihlah pergaulan Anda, di usia ini Anda sudah hidup lama, memiliki banyak pengalaman dan memiliki banyak hubungan dengan keluarga, teman, dan kolega. Namun, setiap orang memiliki kehidupannya sendiri dan setiap orang sibuk. Beberapa hubungan hanya muncul dalam pikiran Anda ketika mereka membutuhkan dukungan, menggunakan pujian untuk mendapatkan bantuan dari orang yang lebih tua. Ketika berhadapan dengan orang-orang tertentu, penting untuk tetap sabar dan baik hati. Mungkin sulit untuk menyetujui permintaan saat Anda tidak menginginkannya, tetapi juga sulit untuk mengatakan tidak. Ada banyak contoh orang yang telah ditipu dan kehilangan semua tabungan yang mereka kumpulkan. Hidup tidak hanya melibatkan perpisahan dengan harta benda, tetapi juga mengelola hubungan interpersonal. Fokuslah pada orang-orang yang benar-benar penting dan yang mencintai Anda, sehingga Anda dapat membalas cinta itu. Jika tidak ada hubungan yang membuat Anda stres, tidak perlu memutuskan hubungan, cukup alihkan perhatian Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Kesimpulannya,
Para lansia tidak perlu memanjakan diri secara berlebihan dalam pengeluaran yang mewah. Menghemat uang dianggap sebagai praktik yang masuk akal yang berkontribusi untuk menjaga kesehatan dan energi. Penting untuk belajar merawat diri sendiri dan mengelola keuangan Anda. Dengan demikian, Anda dapat menikmati masa tua yang menyenangkan dan terarah. Seseorang yang dalam keadaan sehat seharusnya memiliki proses berkemih yang lancar tanpa rasa tidak nyaman yang tidak biasa. Sebaliknya, jika air seni berubah warna, berbuih atau tidak nyaman, bisa jadi ini merupakan tanda adanya masalah pada ginjal atau prostat. Hal ini dapat menyebabkan risiko seperti prostatitis atau hiperplasia prostat. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan evaluasi dan diagnosis yang tepat. Ginjal adalah organ yang penting bagi pria dan gangguan fungsi ginjal dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, penting untuk mewaspadai gejala yang tidak biasa saat buang air kecil, baik di pagi hari maupun di siang hari. Hari yang baik sangatlah penting. Suasana hati yang positif dan penuh semangat setiap pagi dapat menjadi indikator penting kesehatan secara keseluruhan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk memberi like jika Anda menikmati videonya dan berlangganan ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Peningkatan energi saat bangun tidur tidak hanya mencerminkan sikap optimis, tapi juga menunjukkan bahwa organ-organ penting seperti hati, ginjal, dan paru-paru dalam kondisi baik dan awet muda. Tidur nyenyak dan istirahat yang cukup berkontribusi pada awal yang positif untuk memulai hari. Sebaliknya, jika seseorang bangun dengan perasaan lelah atau lesu, penting untuk memperhatikan kesehatannya. Meskipun seseorang telah tidur nyenyak, tetapi masih mengalami kelelahan, ini bisa menjadi sinyal peringatan dari tubuh. Jika kondisi ini terus berlanjut, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, sehingga penilaian dan pemeriksaan dini sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengobati masalah secara efektif. Penampilan yang segar dan sehat saat bangun tidur dapat menjadi indikasi kesehatan yang baik. Sebaliknya, jika wajah tampak kusam, kulit terlihat kasar atau ada tanda-tanda pembengkakan, ini bisa menandakan adanya masalah ginjal yang membutuhkan perhatian dan perawatan segera. Beberapa pria mungkin mengalami pembengkakan di wajah, kaki, dan bahkan bagian tubuh lainnya saat bangun di pagi hari. Alasan utama untuk fenomena ini terkait dengan fungsi metabolisme ginjal yang tidak normal. Organ ini sangat penting dalam metabolisme air dan memainkan peran kunci. Ketika fungsi ginjal terganggu, air tidak dapat dibuang dengan baik, menyebabkan retensi yang berkepanjangan dan menyebabkan pembengkakan. Selain itu, pembengkakan pada ekstremitas bawah dapat mengindikasikan risiko penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, ketika mengamati kondisi-kondisi ini, penting untuk memprioritaskan penilaian dan penanganan yang tepat waktu terhadap masalah-masalah terkait. Orang yang berusia di atas 60 tahun harus menerima usia mereka dan memodifikasi gaya hidup mereka agar sesuai dengan kondisi kesehatan mereka saat ini. Lee, yang berusia 70-an, terbiasa minum cukup air dan berolahraga secara teratur di usia 60-an. Namun, sekarang di usia 70-an, ia telah mengurangi asupan air dan aktivitas fisiknya. Putrinya selalu mengingatkannya untuk berolahraga dan tetap terhidrasi setiap hari, tetapi dia menghadapi kesulitannya sendiri. Dia berkata, "Saya sudah berusia 70 tahun, saya tidak bisa berperilaku seperti saat saya masih muda. Sekarang, jika saya meningkatkan asupan air, saya harus sering ke kamar mandi dan bahkan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari karenanya." Mengenai olahraga, dia menyebutkan bahwa lututnya tidak sekuat dulu. Setelah berjalan beberapa saat, dia merasakan sakit pada persendiannya dan sulit untuk berolahraga, sehingga sulit untuk tetap aktif. Padahal, dokter menyarankan agar memperbanyak asupan air putih dan berolahraga lebih banyak akan bermanfaat bagi kesehatan dan umur panjang. Kebiasaan sehat tidak terbatas hanya pada minum air putih dan aktivitas fisik. Setiap orang memiliki kondisi fisik dan kebiasaan yang berbeda, dengan orang dewasa yang lebih tua sering menghadapi lebih banyak keterbatasan dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Banyak lansia dengan ginjal atau jantung yang rapuh harus menyesuaikan gaya hidup mereka agar lebih sesuai dengan tubuh mereka dan ingin hidup panjang dan sehat. Seiring bertambahnya usia, Anda tidak perlu menambah asupan air atau meningkatkan aktivitas fisik saat Anda mencapai usia 60 tahun. Ingatlah 5 prinsip untuk hidup lebih lama ini, istirahat malam yang cukup sangat penting. Lansia perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara olahraga dan istirahat, yang berarti melakukan aktivitas fisik moderat sesuai kemampuan tubuh dan beristirahat sesuai kebutuhan tubuh. Memastikan istirahat yang cukup dan kualitas tidur yang baik sangat penting bagi lansia. Ketika Anda mencapai usia 60 tahun, penting untuk mengingat ketiga aspek ini,
membuat rutinitas tidur lebih awal dan bangun lebih awal, menjaga jadwal yang konsisten. Sangat penting untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malam dan memastikan istirahat yang berkualitas. Saat bangun tidur, orang harus merasa segar kembali, tanpa gangguan di malam hari atau ketergantungan pada obat untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Bagi lansia, kualitas tidur yang baik bermanfaat bagi kesehatan. Tidur yang berkualitas dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengatur hormon, dan meningkatkan umur yang lebih panjang. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa ajaran-ajaran ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar dengan angka 3 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini bersama saya. Saya menghargai waktu Anda yang berharga. Kembangkan pola pikir yang optimis. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, penting untuk mengadopsi sikap positif dan tidak menekan diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat Anda tangani. Sebagai contoh, banyak lansia yang mewajibkan diri mereka sendiri untuk berolahraga secara berlebihan, meskipun mereka memiliki masalah kesehatan dan kesulitan bergerak. Hal ini tidak hanya tidak realistis, tetapi juga bisa berbahaya bagi lansia dengan kondisi yang kompleks. Berolahraga secara berlebihan dapat membebani jantung dan bahkan menimbulkan risiko yang mengancam jiwa. Orang yang berusia di atas 60 tahun harus mengembangkan pola pikir yang positif, menerima usia memungkinkan seseorang untuk menjalani hidup yang lebih penuh, mengurangi sifat keras kepala dan mengurangi stres. Para lansia harus menghindari kekhawatiran yang berlebihan mengenai kesehatan atau masalah keluarga mereka. Sangat penting untuk melakukan segala sesuatunya secara perlahan. Setelah usia 60 tahun, fungsi tubuh cenderung semakin menurun dan kelincahan akan terpengaruh dibandingkan saat masih muda. Pada fase ini, sangat penting untuk bergerak lebih lambat dan berhati-hati. Untuk orang dewasa yang lebih tua, disarankan untuk bangun lebih lambat, makan perlahan dan berolahraga dengan lembut. Kelambatan jangan diartikan sebagai tanda kemunduran, tetapi sejalan dengan kondisi kesehatan dan perjalanan hidup. Hindari stimulan. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, sebaiknya hindari tembakau dan alkohol, karena keduanya berbahaya bagi kesehatan Anda pada usia berapapun. Jika Anda menikmati kebiasaan ini karena usia Anda, menjaga kesehatan menjadi sulit. Seiring bertambahnya usia, keinginan utama mereka adalah menjaga kesehatan. Dengan kesehatan yang baik, kualitas hidup meningkat dan tidak menjadi beban bagi anak-anak. Terapkan pola makan yang seimbang. Sejak usia 60 tahun dan seterusnya, mengikuti pola makan yang sehat adalah hal yang paling penting. Hindari makanan yang tidak sehat seperti gorengan, acar, panggang, atau produk olahan. Cobalah untuk makan makanan yang teratur dan pastikan Anda makan 3 kali sehari dengan gizi seimbang. Penting untuk memperhatikan keseimbangan nutrisi, menggabungkan daging, ikan, dan berbagai macam sayuran untuk menyediakan nutrisi yang diperlukan tubuh. Lansia sebaiknya tidak mengonsumsi terlalu banyak suplemen, karena manfaatnya terbatas dan bisa jadi hanya membuang-buang uang. Ketika berpikir tentang kebahagiaan, kita sering mengasosiasikan perasaan ini dengan uang dan kesehatan yang baik. Pada tahap kehidupan ini, kebanyakan orang sudah merasa cukup untuk merasa bahagia. Di dunia yang sudah maju saat ini, standar hidup terus meningkat. Banyak orang memiliki kesalahpahaman bahwa hidup lebih lama berarti lebih bahagia. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebahagiaan berada pada titik tertinggi antara usia 65 dan 70 tahun. Temuan ini benar-benar mengubah persepsi kita tentang hubungan antara harapan hidup dan kebahagiaan. Ada 3 aspek yang dapat menjelaskan mengapa kebahagiaan pada tahap kehidupan ini tidak terkait dengan umur panjang. Para pensiunan tidak lagi harus berurusan dengan tekanan dan persaingan di tempat kerja, mereka lebih fokus pada kesejahteraan emosional mereka dan mencari ketenangan batin. Orang-orang yang berpengalaman ini telah belajar untuk menghargai dan menikmati setiap momen, menemukan kegembiraan dalam kesenangan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka berhenti berkembang. Mereka terus menjelajahi dunia dengan perspektif yang matang. Kebijaksanaan dan cara mereka menikmati kebahagiaan mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak hanya dimiliki oleh kaum muda. Usia tidak menentukan sikap seseorang terhadap kehidupan. Telah terbukti bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam secangkir teh yang dinikmati dengan tenang, bukan dalam pencarian yang panik di dunia yang sibuk. 2 hal mendasar yang menentukan kebahagiaan di masa tua adalah memiliki sumber daya finansial dan kesehatan yang baik. Orang-orang yang paling bahagia yang disebutkan di atas tampaknya telah menemukan formula untuk menyeimbangkan kedua elemen ini. Sebagian besar dari mereka yang mencapai tahap kehidupan ini memiliki sejumlah tabungan dan tidak lagi mengkhawatirkan masalah keuangan, tetapi sangat memperhatikan kesejahteraan fisik mereka, memahami bahwa kesehatan adalah hal yang paling penting. Tanpa kesehatan yang baik, uang akan kehilangan maknanya.
Orang-orang dalam fase kehidupan ini tidak lagi berfokus pada harta benda mewah, tetapi mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk kesejahteraan mereka dan keluarga. Namun, pada saat yang sama, mereka yang berada di tahap ini memahami bagaimana menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mereka tidak berperilaku seperti anak muda yang membenamkan diri sepenuhnya dalam karir mereka. Sebaliknya, mereka berusaha untuk memperkaya hidup mereka dengan kegiatan yang bermakna bagi mereka. Bagi mereka, hidup bukanlah sebuah kompetisi, melainkan sebuah petualangan yang mengasyikkan. Dalam perjalanan ini, kebahagiaan dan kesehatan adalah hal yang sangat mereka butuhkan. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sangat penting untuk berkembang di usia 60-an. Keberadaan setiap individu bukan lagi sebuah kanvas kosong, tetapi sebuah drama yang penuh dengan cerita pahit dan menyenangkan. Seperti kata pepatah Vietnam, semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Hal ini karena orang yang lebih tua memiliki visi yang lebih luas dan kebijaksanaan yang lebih dalam, karena telah menghadapi berbagai kesulitan di sepanjang jalan. Pada tahap kehidupan ini, mereka tidak membiarkan ketidaknyamanan kecil mempengaruhi mereka, sebaliknya mengadopsi sikap yang penuh pengertian dan ketenangan untuk menghadapi tantangan besar dan kecil. Hidup tidak selalu damai, setiap rintangan menawarkan peluang. Para lansia mampu menganalisis masalah dari berbagai perspektif dan menerapkan pengalaman mereka yang luas untuk mengatasi kesulitan. Sikap tenang dan tidak tergesa-gesa ini bukanlah sesuatu yang mudah dicapai oleh orang yang lebih muda. Orang yang lebih tua juga memahami pentingnya pemutusan hubungan, sangat menghargai hubungan dan menghargai orang-orang di sekitar mereka. Mereka menikmati kebersamaan dengan keluarga dan teman-teman, menyadari bahwa hubungan ini jauh lebih berarti daripada mengejar materi. Kebijaksanaan mereka tidak hanya melibatkan pemahaman tentang kehidupan, tetapi juga kesadaran yang mendalam tentang nilainya. Gaya hidup mereka menjadi pengingat bagi generasi muda untuk meluangkan waktu dan menikmati hidup sepenuhnya. Pada akhirnya, kebahagiaan tidak bergantung pada berapa tahun kita hidup, tetapi pada bagaimana kita menikmati setiap hari. Bahagia adalah sebuah pilihan dan berasal dari pemahaman yang mendalam serta apresiasi yang benar terhadap kehidupan. Penelitian yang dipresentasikan dalam Journal of the American Medical Association, yang dilakukan oleh ilmuwan Brian Mann, mengungkapkan bahwa fase transisi antara usia 55 dan 65 tahun, yang mencakup usia parubaya hingga usia lanjut, merupakan kunci dalam menentukan kesehatan dan umur seseorang di masa depan. Sejak usia 55 tahun dan seterusnya, wanita mulai mengalami penurunan kesehatan dan kapasitas fisik, menghadapi berbagai kondisi seperti diabetes, hipertensi, masalah jantung, radang sendi, dan osteoporosis. Untuk pria berusia di atas 55 tahun, masalah yang umum terjadi adalah kesulitan tidur, penurunan nafsu makan, dan hilangnya massa otot. Gejala-gejala ini menjadi lebih jelas dan risiko penyakit seperti diabetes dan kanker pun meningkat antara usia 55 dan 65 tahun. Sangatlah penting bagi orang parubaya untuk menerapkan kebiasaan sehat untuk meningkatkan peluang mereka untuk hidup panjang dan sehat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan tulis nomor 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini bersama saya. Saya sangat menghargai waktu Anda yang berharga. Berikut adalah 4 kebiasaan yang umum dilakukan oleh orang-orang yang berumur panjang yang menurut penelitian ilmiah baik untuk kesehatan Anda. Asupan protein yang cukup. Penelitian yang dilakukan oleh Newcastle University di Inggris mengevaluasi data dari lebih dari 700 orang berusia 85 tahun pada tahun 2006 dan menemukan bahwa mereka yang makan cukup protein lebih sehat dan lebih kecil kemungkinannya untuk menderita penyakit dibandingkan dengan mereka yang tidak memenuhi jumlah yang direkomendasikan setiap hari. Seiring bertambahnya usia, tubuh akan kehilangan massa otot, yang menyebabkan kelemahan dan berkurangnya mobilitas. Oleh karena itu, menjaga massa otot adalah kunci untuk tetap sehat seiring bertambahnya usia. Protein juga menawarkan manfaat lain, seperti membantu mencegah penyakit dan menjaga kekuatan otot serta sistem kekebalan tubuh yang berfungsi dengan baik. Dr. Florence, seorang profesor kedokteran di New York dan pendiri Chalmers Health Medical Center, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti cara-cara memperlambat proses penuaan. Dia merekomendasikan untuk mengonsumsi setidaknya 1 gram protein per kilogram berat badan untuk mempertahankan massa otot. Sumber protein yang sehat untuk manula antara lain daging, ikan, telur, produk susu, lentil dan kacang-kacangan dan tahu. 2. Aktivitas fisik sedang. Selain asupan protein yang cukup, olahraga yang konsisten membantu menjaga massa otot dan mencegah masalah tulang. Sebuah penelitian terhadap ribuan orang lanjut usia di Cina menemukan bahwa mereka melakukan berbagai bentuk olahraga ringan untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan dan kemungkinan cedera.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mereka yang berolahraga secara teratur mengurangi kemungkinan kematian dini sebesar 41%. Selain itu, aktivitas fisik yang sering dilakukan memungkinkan orang dewasa yang lebih tua untuk meningkatkan kepadatan tulang, mengontrol kadar glukosa, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan mengurangi risiko demensia. 3. Makan coklat hitam. Coklat hitam, dengan kandungan kakao 70 hingga 90%, memiliki kandungan gula yang lebih rendah daripada coklat susu dan menawarkan beberapa manfaat kesehatan. Coklat hitam telah lama dikenal baik untuk orang lanjut usia, terutama karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Senyawa ini dikaitkan dengan penurunan tekanan darah dan kolesterol LDL, meningkatkan sirkulasi otak dan melindungi dari penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer. Para ilmuwan Italia telah menemukan bahwa coklat hitam dapat meningkatkan kualitas tidur pada orang paruh baya. Selain itu, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Physiology and Behavior menunjukkan bahwa coklat hitam secara signifikan dapat meningkatkan penglihatan pada orang dewasa yang lebih tua. Sering mengonsumsi coklat juga membantu mengurangi stres dan kecemasan. Feniletilamina dalam coklat merangsang otak untuk melepaskan endorfin, yang menciptakan perasaan nyaman yang menyenangkan. 4. Suplemen vitamin D. Vitamin D, yang dikenal sebagai vitamin sinar matahari, telah terbukti memainkan peran kunci dalam sejumlah fungsi tubuh yang vital. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan kondisi seperti kerapuhan tulang, nyeri sendi, kelelahan otot, dan penurunan efisiensi sistem kekebalan tubuh. Sebuah penelitian pada tahun 2017, yang melibatkan lebih dari 5.600 orang lanjut usia, mengungkapkan bahwa mereka yang mengonsumsi suplemen vitamin D lebih sedikit mengalami perasaan kesepian dan depresi. Selain meningkatkan kualitas tidur mereka, menjaga kesehatan mental memiliki efek yang cukup besar pada umur panjang. Selain itu, vitamin D telah membantu orang dewasa yang lebih tua untuk menghindari kanker dan infeksi, serta menjaga kesehatan mulut dan memperkuat tulang mereka. Untuk mengoptimalkan penyerapan vitamin D, disarankan untuk mengombinasikannya dengan makanan yang kaya omega-3, seperti salmon atau telur. Untuk hidup lebih lama, tambahkan 2 kebiasaan ini. 1. Latihlah pikiran Anda lebih banyak. Otak manusia juga mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seiring bertambahnya usia. Penyakit seperti Alzheimer atau pikun adalah beberapa kondisi yang paling umum terkait usia. Untuk alasan ini, sangat penting untuk mencegah kemunduran otak untuk membantu meningkatkan kesehatan dan umur panjang. Penggunaan otak secara teratur dapat membantu memperlambat penuaan kognitif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa terlibat dalam kegiatan seperti memecahkan teka-teki, membaca, mempelajari bahasa baru dan berpartisipasi dalam tugas-tugas intelektual dapat bermanfaat dalam menjaga kesehatan mental. 2. Memupuk hubungan sosial. Memiliki pola pikir yang optimis dan merasa dicintai akan berkontribusi pada kebahagiaan dan umur yang lebih panjang. Tetaplah terhubung dengan keluarga dan teman untuk meningkatkan semangat dan menumbuhkan sikap positif. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan sosial yang kuat dan positif cenderung hidup lebih lama dan tidak mudah terserang penyakit. Kesepian dan perasaan terisolasi dapat berdampak buruk bagi kesehatan, sehingga menjaga ikatan sosial sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik. Kami berterima kasih karena Anda telah bergabung dengan kami dalam mengeksplorasi pengetahuan berharga ini untuk kehidupan yang sehat dan memuaskan seiring bertambahnya usia. Mulai dari memahami relevansi gizi seimbang dan manajemen hubungan, hingga mengidentifikasi tanda-tanda kesehatan yang baik dan menerapkan praktik-praktik untuk umur panjang, kita telah membahas banyak hal hari ini. Apa yang Anda dapatkan dari video ini? Kami ingin mendengar pendapat Anda, jadi tinggalkan komentar di bawah ini dengan sesuatu yang telah Anda pelajari yang Anda rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak konten serupa. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus memberikan informasi dan motivasi yang berharga. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Di masa tua Anda, jangan pernah menyerahkan hal-hal tertentu kepada anak-anak Anda, terutama setelah usia 70 tahun. Di saat ikatan keluarga seringkali ditantang oleh tekanan kehidupan modern, kisah Pak Bernie menantang pemahaman kita tentang cinta dan harapan orang tua. Bayangkan mengabdikan seluruh hidup Anda untuk membesarkan dan mendukung anak-anak Anda, hanya untuk merasa bahwa mereka telah melupakan Anda dan tidak menghargai usaha Anda di masa tua Anda. Pak Bernie dan istrinya, yang dulunya adalah orang tua yang berkomitmen dan melakukan segala hal yang mereka bisa untuk memberikan anak-anak mereka awal yang terbaik dalam hidup, sekarang menghadapi titik balik. Kisah mereka adalah pengingat yang pedih bahwa meskipun cinta orang tua tidak terbatas, terkadang harus menghadapi kenyataan sulit dalam mengembangkan hubungan keluarga.
Selami kisah menarik ini untuk memahami mengapa Pak Bernie memutuskan untuk menyimpan tabungan pensiunnya, memprioritaskan kemandirian daripada mencari dukungan penuh, dan apa artinya bagi pensiunan lain yang menghadapi dilema emosional dan finansial serupa. Namun, ada beberapa kasus yang berbeda. Pak Bernie, yang tinggal di lingkungan kami, bertindak secara berbeda. Ia dan istrinya bekerja di sektor publik, mendapatkan gaji yang baik dan menabung dalam jumlah yang cukup besar. Sekarang, keduanya sudah pensiun dan jumlah pensiun mereka melebihi 5.000 peso. Namun, sejak pensiun, mereka belum memberikan 1 sen pun kepada anak-anak mereka, yang membingungkan banyak orang. Sementara orang tua lain sangat ingin membantu anak-anak mereka secara finansial, mereka dengan tegas menolak. Apa yang mereka pikirkan? Mari kita simak kisah Pak Bernie untuk memahami alasan di balik keputusan ini. Pak Bernie berkata, "Saya berusia 72 tahun ini dan telah pensiun selama 12 tahun. Istri saya, yang berusia 5 tahun lebih muda dari saya, juga telah pensiun selama lebih dari 10 tahun. Kami bekerja di sektor publik, sehingga uang pensiun kami bersama-sama melebihi 5.000 peso per bulan. Dengan pendapatan pensiun ini, kami menjalani hidup yang nyaman, menikmati apa yang kami inginkan dan bepergian sesuka hati. Setelah bekerja keras selama separuh hidup kami tidak memaksakan batasan pada diri kami sendiri. Masa pensiun adalah waktu untuk menikmati hidup sepenuhnya. Meskipun kami hidup dengan nyaman, kami tidak pernah menyisihkan sepeser pun untuk anak-anak kami." Beberapa orang mungkin bertanya, mengingat dana pensiun kami cukup besar, apakah kami tidak akan memiliki cukup uang setiap bulannya untuk menghidupi anak-anak kami? Bagaimanapun juga, anak muda menghadapi tantangan dan orang tua harus mendukung mereka. Namun, saya dan istri saya lebih memilih untuk menyimpan uang tersebut untuk keperluan kami sendiri, meskipun nilainya menurun, daripada menghabiskannya untuk anak-anak kami. Dia menambahkan, kami tidak kejam dengan keputusan kami. Kami telah mengamati bagaimana kedua anak kami berperilaku dan itu membuat kami kecewa. Saya dan istri saya telah menghadapi kesulitan dalam hidup dan kami tahu betapa sulitnya kemiskinan. Ketika keadaan kami membaik ketika kami memasuki sektor publik, kami mengabdikan diri untuk merawat dan mencintai anak-anak kami. Akan tetapi, kami menetapkan batasan. Kami tidak ragu untuk membelanjakan apa yang benar-benar mereka butuhkan, tetapi kami bersikeras untuk tidak berbelanja secara royal untuk hal-hal yang tidak penting. Mungkin karena pendekatan saya terhadap pendidikan, yang taktis dan seimbang, kedua anak saya selalu berprestasi sejak usia muda. Mereka unggul dalam studi mereka dan diterima di universitas-universitas ternama. Mereka lulus, mendapatkan pekerjaan di kota-kota besar, menikah dan memulai sebuah keluarga. Semuanya berjalan dengan lancar dan mantap. Banyak orang memuji kami, berkomentar bahwa kami telah mendidik mereka dengan sangat baik. Anak-anak kami menjadi profesional yang sukses di kota-kota besar, mencapai prestasi yang luar biasa dalam karir mereka. Bapak Boni menambahkan, meskipun kedua putra kami berprestasi, saya dan istri saya melakukan banyak hal untuk mendukung mereka dalam mengembangkan kehidupan dan karir mereka. Setelah putra sulung kami lulus, kami mencarikannya pekerjaan di sebuah perusahaan publik melalui rekomendasi seorang kenalan. Ketika dia menikah, kami menanggung uang muka untuk rumah barunya, yang nilainya sekitar $10.000. Kemudian, ketika dia membeli mobil, kami menyumbang $5.000 untuk pembeliannya. Untuk putra bungsu kami, jurusan kuliah yang dipilihnya tidak terlalu konvensional, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Jadi kami memutuskan untuk berinvestasi dalam studi lebih lanjut untuknya. Dia tidak mendapatkan pekerjaan yang stabil hingga usianya mendekati 30 tahun. Ketika dia menikah dengan seorang wanita dari daerah lain, kami menghabiskan lebih dari $50.000 untuk mas kawinnya. Selain itu, kami membeli rumah untuk kedua anak kami, menggunakan semua tabungan yang kami kumpulkan selama lebih dari separuh hidup kami. Pak Boni berkata, kemudian, keduanya memiliki anak, jadi saya dan istri saya memilih untuk pensiun dini untuk merawat mereka. Istri saya pensiun di usia 50 tahun untuk merawat cucu tertua kami, sementara saya pensiun di usia 60 tahun untuk merawat cucu bungsu kami. Baru setelah kedua anak kami mulai bersekolah, kami bisa beristirahat. Kami telah mendedikasikan semua yang kami miliki untuk kedua anak kami, memberikan segalanya. Kami percaya bahwa dengan dedikasi tanpa pamrih kami, mereka pada akhirnya akan mendukung kami. Namun, pada akhirnya tidak ada pertimbangan dari mereka, hanya keinginan untuk menerima dari kami. Biasanya, ketika ada orang tua, ada rumah, dan anak-anaknya harus sering pulang untuk mengunjungi, tetapi anak-anak kami berbeda.
Mereka hampir tidak pernah pulang ke rumah selama liburan dan hampir tidak pernah menelepon. Putra tertua kami tinggal sekitar 300 km jauhnya, yaitu sekitar 4 jam dengan mobil, tetapi dia hanya pulang setahun sekali, biasanya selama tahun baru Imlek. Setiap kali dia datang tanpa membawa apa-apa dan pulang dengan membawa hadiah. Saya ingat suatu tahun, kata Pak Boni, ketika anak-anak tetangga kami datang dengan tas penuh barang dan hadiah untuk orang tua mereka, anak tertua kami sangat pelit. Dia datang dengan mobil SUV-nya, tetapi hanya membawa 2 potong pakaian untuk saya dan istri, tanpa hadiah tahun baru. Sementara anak-anak lain memberikan hadiah kepada orang tua mereka di malam tahun baru, putra sulung kami tidak pernah melakukannya. Hanya cucu-cucu yang menunjukkan perhatian yang cukup dengan memberikan amplop mereka kepada kami sebelum akhir tahun. Putra sulung kami akan pergi, meninggalkan produk tahun baru yang telah kami siapkan untuk keluarga. Pada kesempatan itu, saya merasa anak dan menantu saya terlalu berlebihan, jadi saya mengutarakan pendapat saya. Anak saya menjawab, toh mereka sudah cukup besar, mereka tidak bisa makan sebanyak itu, dan sayang sekali jika harus meninggalkan barang-barang di rumah. Pak Boni melanjutkan, putra bungsu kami bahkan lebih tidak masuk akal. Ketika kami membelikannya rumah, dia meminta uang untuk membeli mobil. Permintaannya begitu langsung sehingga terdengar seperti sebuah tuntutan, dengan mengatakan, "Ayah, saya butuh 70.000 peso untuk membeli mobil, segera transfer ke saya." Saya sangat tidak nyaman dengan sikapnya yang menuntut seperti itu, membuat saya merasa bahwa dia menganggap dirinya sebagai ayah dan saya sebagai anak, jadi saya memutuskan untuk menolaknya. Meskipun kami bisa saja memberinya 70.000 peso, saya tidak senang anak saya meminta uang dengan cara seperti itu, terutama karena dia sudah memiliki mobil. Membeli mobil baru hanya akan membuang-buang uang. Pak Boni mengatakan bahwa kemudian, ketika dia gagal mendapatkan uang untuk membeli mobil, dia mencari cara lain untuk meminta uang, mengklaim bahwa dia membutuhkan uang untuk merenovasi rumah atau memulai bisnis, dan meminta puluhan ribu dolar. Setiap kali saya mencoba untuk melihat lebih jauh dari niatnya, saya hanya memberinya sejumlah kecil uang sesekali. Karena penolakan saya untuk memberinya uang, anak saya mulai bersikap tidak bersahabat kepada kami, seolah-olah kami telah menyebabkan kerugian baginya. Setiap kali dia kembali, sikapnya dingin dan menjauh, dan dia akan segera pergi setelah makan. Bahkan ketika kami memintanya untuk tinggal lebih lama, ia akan menolak permintaan tersebut tanpa empati, dengan alasan bahwa ia merasa tidak nyaman di rumah. Perlahan-lahan, Pak Boni menyadari bahwa perilaku kedua anak kami membuat kami semakin tidak peka. 4 tahun yang lalu, istri saya harus dirawat di rumah sakit karena osteoartritis. Meskipun kami menanggung biaya operasi dan perawatannya, dia ingin anak-anak kami mengunjunginya. Namun, kedua anak laki-laki saya menghindari menjenguknya, seolah-olah itu menular. Tak satu pun dari mereka yang muncul, seolah-olah hanya mengunjungi ibu mereka akan menjadi beban. Pada akhirnya, keduanya hanya menelepon sebentar dan tidak menunjukkan kepedulian yang nyata. Apa yang awalnya dianggap sebagai operasi sederhana ternyata mengakibatkan penderitaan yang luar biasa bagi istri saya. Bukan secara fisik tetapi secara emosional. Selama kami tinggal di rumah sakit, pasien lain ditemani oleh anak-anak mereka, sementara kami hanya berdua saja, yang ternyata cukup menyedihkan. Kemudian, ketika istri saya masih dalam proses pemulihan, saya tidak sengaja tersandung dan mengalami patah tulang kaki. Saat itu, punggungnya masih belum dalam kondisi yang baik dan dia tidak bisa merawat saya. Saya berharap kedua putra kami akan datang untuk membantu kami, tetapi mereka berdua terus membuat alasan. Yang satu mengatakan bahwa dia sibuk dengan pekerjaannya dan yang lain mengatakan bahwa dia tidak enak badan. Meskipun telah menjelaskan keseriusan situasi saya, keduanya mengatakan bahwa mereka tidak dapat hadir. Karena putus asa, saya memutuskan untuk mengeluarkan uang untuk menyewa seorang pengasuh. Namun, ketika saya sedang dalam masa pemulihan, saya mengetahui dari cucu-cucu saya bahwa putra sulung saya telah membawa keluarganya ke pantai untuk berlibur dan putra bungsu saya pergi jalan-jalan. Mengetahui hal ini membuat saya merasakan kesedihan yang jauh lebih dalam daripada rasa sakit fisik yang saya alami. Setelah melalui pengalaman-pengalaman ini, Pak Brunner merenung, orang-orang bertanya-tanya apakah masih perlu mewariskan tabungan kita kepada anak-anak kita. Jadi saya dan istri saya perlahan-lahan melepaskan anak-anak kami, melepaskan kepercayaan diri dan harapan pensiun kami, karena kami masih hidup dan mampu mengurus diri kami sendiri. Jika kami diperlakukan dengan tidak berperasaan sekarang, situasinya akan menjadi lebih sulit jika kami tidak mampu mengurus diri sendiri di masa depan. Jadi kami memilih untuk mengendalikan uang kami, tidak memberikan sepeser pun kepada anak-anak kami, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Kami akan memastikan bahwa kami menyisihkan uang yang cukup untuk masa pensiun kami.
Jika di masa depan kami tidak dapat mengurus diri sendiri, kami tidak akan menyerahkannya kepada anak-anak kami. Sebaliknya, kami akan memilih untuk tinggal di panti jompo. Meskipun panti jompo tidak menawarkan kehangatan keluarga dan perawatan individual, saya pikir membayar layanan ini dengan uang akan lebih nyaman dan menyenangkan daripada mengandalkan bantuan anak-anak kita. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menikmati video ini dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips-tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Situasi yang dialami Pak Bronis mungkin tidak biasa, tapi bukan berarti tidak terjadi di masyarakat modern. Emosi manusia serapuk kertas, dan ikatan keluarga telah banyak berubah, terutama sekarang karena anak muda lebih menghargai kemandirian dan kesenangan pribadi. Akibatnya, semakin jarang ditemukan orang yang sepenuhnya berbakti kepada orang tua mereka. Oleh karena itu, seiring bertambahnya usia, sangat penting untuk mempertahankan tabungan pensiun kita. Jika anak-anak kita menghadapi kesulitan, kita harus mendukung, tetapi tidak berlebihan. Setiap orang pasti mengalami suka dan duka dalam hidup, dan anak-anak juga pasti menghadapi kesulitannya sendiri. Yang dapat kita lakukan adalah menawarkan dukungan sesuai kemampuan kita ketika mereka dalam kesulitan. Banyak orang dewasa yang lebih tua mempertimbangkan untuk mendukung anak-anak mereka dalam membesarkan cucu-cucu mereka setelah pensiun. Namun, banyak anak muda saat ini lebih memilih untuk merawat anak-anak mereka sendiri dan tidak mau membiarkan orang tua mereka mengambil peran ini. Dengan tidak adanya cucu yang harus diasuh, masa pensiun bisa menjadi monoton. Dengan uang pensiun yang cukup, hidup mungkin akan terasa nyaman, tetapi tanpa uang pensiun, orang mungkin akan merasa cemas akan kebutuhan akan penghasilan tambahan. Banyak orang yang masih merasa muda di usia 60 tahun dan memiliki kapasitas untuk terus bekerja selama 5 atau 6 tahun lagi. Jadi, jenis pekerjaan apa yang dapat mereka lakukan setelah pensiun? Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda 4 jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh para pensiunan. Jenis pertama adalah keamanan komunitas. Banyak penjaga keamanan di komunitas adalah orang tua yang sudah pensiun. Jika Anda sudah pensiun dan dalam kondisi sehat, Anda dapat mempertimbangkan untuk menjadi penjaga keamanan di lingkungan Anda. Di daerah saya, beberapa penjaga keamanan adalah orang tua yang sudah tidak bekerja lagi. Mereka menghabiskan hari di pos jaga, membaca koran dan menekan tombol untuk membuka pintu gerbang ketika seseorang lewat. Pekerjaan ini biasanya cukup santai. Saat mencari pekerjaan keamanan, cobalah untuk menghindari komunitas kelas atas, karena mereka cenderung memiliki kebijakan yang ketat dan mungkin tidak mempekerjakan manula yang sudah pensiun. Lebih baik mencari peluang di komunitas tingkat menengah ke bawah. Namun, ketahuilah bahwa pekerjaan keamanan seringkali mencakup shift malam. Paman saya menjadi petugas keamanan setelah pensiun dan harus bekerja shift malam, yang bisa sangat melelahkan. Bersiaplah secara mental untuk kemungkinan ini. Untuk mencari pekerjaan di bidang keamanan, disarankan untuk mendapatkan rujukan dari seseorang yang Anda kenal. Jika Anda tidak memiliki kenalan, kunjungi kantor manajemen komunitas untuk mendapatkan informasi. Jenis pekerjaan kedua adalah pengasuhan anak. Ibu Carol, 52 tahun, pensiun 2 tahun lalu dengan uang pensiun bulanan lebih dari 1.500 peso. Suaminya sudah lama meninggal dan anak perempuan satu-satunya masih menempuh pendidikan S2. Karena orang tua Carol dalam keadaan sehat, dia tidak puas dengan pekerjaan serabutan seperti bekerja di supermarket atau mengawasi toko. Dia memutuskan untuk mencari alternatif baru. Suatu hari, saat duduk di bangku, sambil berpikir keras, ia bercakap-cakap dengan seorang kenalan lama yang bercerita tentang kesulitannya sendiri karena keadaannya saat ini. Meskipun dia masih bisa mengurus dirinya sendiri, putri satu-satunya sudah menikah dan tinggal di tempat lain bersama anak-anaknya, dan dia tidak ingin menjadi beban baginya. Dia berpikir untuk mempekerjakan pengasuh anak, tetapi dia merasa itu tidak perlu. Sebagai gantinya, ia mencari seseorang yang bisa memasak dan membersihkan rumah seminggu sekali. Carol menyadari bahwa mungkin ada banyak lansia di komunitasnya yang memiliki kebutuhan yang sama dan memutuskan untuk menjadi jenis pembantu baru, tidak tinggal bersama mereka, tetapi memberikan bantuan saat dibutuhkan. Dia memasang pengumuman di grup komunitasnya yang menawarkan jasanya untuk memasak bagi para lansia atau membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Yang mengejutkannya, pada malam yang sama ia menerima lamaran dari 3 anak dari para lansia. Awalnya, ia mulai dengan menyiapkan makanan sesuai selera mereka dan mengantarkannya. Seiring berjalannya waktu, ia memperluas layanannya dengan membersihkan dan menemani mereka ke dokter. Setelah lebih dari 1 bulan, Ibu Carol menyadari adanya peningkatan permintaan untuk layanan ini di antara para lansia, yang sering merasa diabaikan oleh keluarga mereka.
Mereka tidak hanya membutuhkan dukungan praktis, tetapi mereka juga mendambakan persahabatan dan pengertian. Pertemuannya dengan para lansia menunjukkan kepadanya betapa berharganya empati dan komunikasi. Dia mengamati bahwa banyak dari mereka berharap ada yang memperhatikan cerita mereka dan menghargai pengalaman mereka. Seiring berjalannya waktu, ia memberikan bantuan praktis dan dukungan emosional, yang juga memperkaya kehidupannya sendiri. Setelah 6 bulan, ia mengumpulkan mantan rekan-rekannya untuk membentuk sebuah tim kecil yang didedikasikan untuk memberikan layanan serupa, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para lansia dan anggota tim. Pilihan ketiga adalah mendirikan kios kecil untuk menjual produk. Jika Anda memiliki sejumlah uang yang ditabung, Anda dapat membeli gerobak kecil dan mendirikan kios di pintu masuk supermarket atau pusat perbelanjaan untuk menawarkan buah atau makanan ringan. Ini adalah bentuk wirausaha, meskipun dengan beberapa risiko keuangan. Hal ini tidak disarankan untuk pensiunan dengan sumber daya yang terbatas, karena risiko kegagalan adalah suatu kemungkinan. Namun, bagi mereka yang menghargai kemandirian dan memiliki dana tambahan, ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Selain itu, jika Anda memiliki kebun dan menanam sayuran sendiri, Anda dapat menjual produk tersebut di warung Anda. Pilihan keempat adalah bekerja sebagai pencuci piring di restoran setelah pensiun. Meskipun pensiunan wanita mungkin tidak dapat bekerja sebagai penjaga keamanan seperti pria, mereka dapat mempertimbangkan untuk bekerja sebagai pencuci piring di restoran. Bibi saya berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pencuci piring setelah pensiun, bekerja di restoran selama jam makan siang dan makan malam dan menikmati sisa hari libur untuk bersantai. Namun, gajinya mungkin tidak terlalu tinggi. Pekerjaan serupa termasuk posisi tata graha di hotel. Jika Anda mencari penghasilan tambahan, Anda bisa mencari peluang kerja. Memiliki uang memberikan rasa stabilitas dan mencapai kemandirian finansial sangat penting bagi mereka yang berada di masa pensiun. Namun, penting untuk mencari pekerjaan yang tidak terlalu banyak menuntut untuk menghindari kerja berlebihan, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Masa pensiun harus berfokus pada menikmati hidup, dengan menghasilkan uang sebagai perhatian kedua. Bahkan dengan sumber daya yang terbatas, hidup sederhana dan menabung masih dapat memberikan rezeki yang diperlukan. Akhirnya, saya berharap semua teman pensiunan saya mendapatkan masa pensiun yang bahagia dan memuaskan. Ingatlah bahwa Anda selalu menjadi bagian dari komunitas ini. Bagian 2. Hindari tinggal bersama anak-anak Anda di masa tua. Terlalu dekat dengan anak-anak Anda di akhir hayat bisa menjadi masalah. Apakah lebih baik bagi orang tua untuk tinggal bersama anak-anak mereka atau terus mengejar impian mereka sendiri? Perkenalkan Aura, seorang ibu berusia 62 tahun yang memutuskan untuk menentang norma-norma tradisional dan ekspektasi sosial. Setelah kematian suaminya dan 10 tahun kesepian, ia memutuskan untuk tinggal bersama putra dan menantunya dengan harapan mendapatkan persahabatan dan perhatian. Namun, apa yang dia temukan adalah kenyataan pahit yang mengubah masa pensiunnya menjadi siklus kerja tanpa bayaran dan pengorbanan yang tidak dihargai. Dengan rasa eksploitasi yang semakin meningkat, Aura membuat keputusan berani yang mengejutkan keluarganya dan menginspirasi banyak orang. Temukan kisahnya yang kuat tentang kekuatan, pengetahuan diri, dan pencariannya yang terus-menerus akan kebahagiaan. Hari ini saya ingin mengeksplorasi masalah apakah orang tua harus tinggal bersama anak-anak mereka di usia tua. Aura, 62 tahun, adalah ibu dari seorang putra dan seorang putri, putrinya yang sudah menikah. Setelah pensiun, Aura memutuskan untuk tinggal bersama putra dan menantunya. Namun, setahun setelah pensiun, Aura mengemasi barang-barangnya dan kembali ke kampung halamannya, menghindari tinggal bersama keluarga anaknya. Bergabunglah dengan saya untuk mendengar kisah Aura. Suami saya meninggal 1 dekade yang lalu dan sejak itu saya hidup sendiri. Ketika saya berusia 60 tahun dan sudah pensiun, anak laki-laki saya khawatir dengan kesendirian saya dan mengundang saya untuk tinggal bersama keluarganya. Saya menganggapnya sebagai tanda bakti, jadi saya menerimanya. Saya tinggal bersama mereka dan, pada awalnya, menantu perempuan saya memperlakukan saya dengan baik dan kami bergaul dengan baik. Dia sering menyapa saya dan menasihati saya untuk tidak melakukan terlalu banyak pekerjaan rumah tangga, menyarankan agar saya pergi menari, berjalan-jalan, atau mengobrol dengan wanita lain di lingkungan sekitar. Namun, seiring berjalannya waktu, menantu perempuan saya mulai meminta saya untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab di rumah. Dia mulai dengan bersih-bersih, lalu beralih ke meminta saya untuk memasak, dan akhirnya saya melakukan semua pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak. Saya pikir anak saya ingin saya menikmati masa pensiun saya, tetapi sebaliknya, saya malah bekerja sebagai pekerja rumah tangga tanpa bayaran,
mengurus segala sesuatu untuk keluarganya. Sebelum saya pensiun, saya membayangkan bagaimana saya ingin menghabiskan masa pensiun saya. Saya ingin sekali menari di alun-alun, memelihara anak anjing, menanam sayuran, dan menikmati kehidupan yang damai di kampung halaman saya, bertemu dengan teman-teman lama untuk minum teh. Akan tetapi, kenyataannya sangat pahit. Alih-alih menikmati hidup, saya malah menjadi pembantu rumah tangga untuk keluarga anak laki-laki saya, tanpa ada waktu luang untuk diri saya sendiri. Pada suatu Sabtu malam, ketika saya sedang bersih-bersih, putra dan menantu saya dengan santai mengatakan bahwa mereka akan pergi berlibur selama 4 hari, dan meninggalkan saya untuk mengurus anak-anak. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan perasaan saya tentang hal itu. Saya sangat marah. Semua tanggung jawab di rumah sepertinya berada di pundak saya sementara mereka menikmati waktu bersama. Saya ditinggalkan untuk mengurus semuanya sendiri. Selalu ada pekerjaan rumah tangga yang menunggu saya setiap kali saya ingin mengunjungi teman-teman saya atau beristirahat. Rasanya tidak adil bahwa hidup mereka begitu nyaman sementara saya bekerja tanpa lelah untuk mereka. Saya menghabiskan waktu berhari-hari untuk merenung dan akhirnya memutuskan bahwa saya harus hidup untuk diri saya sendiri. Jadi saya memberitahu anak saya bahwa saya akan mengunjungi teman selama beberapa hari dan mereka bisa mengaturnya sendiri. Menantu perempuan saya marah, menuduh saya melalaikan tugas-tugas saya, tetapi saya sudah bertekad. Mereka tidak bisa menghentikan saya. Saya kembali ke kampung halaman dan akhirnya mulai menikmati kehidupan pensiun yang saya impikan. Sekarang, saya melakukan hal-hal yang saya sukai setiap hari dan saya merasa puas. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa lagi mengorbankan diri saya untuk orang lain. Saya telah mencurahkan separuh hidup saya untuk anak saya, dan sudah saatnya ia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan tidak lagi bergantung pada saya. Kisah Aura adalah bukti kuat akan kekuatan dan ketangguhan jiwa manusia. Keputusannya untuk meninggalkan rumah putranya dan mendapatkan kembali kemandiriannya bukan hanya tindakan pemberontakan, tetapi juga merupakan pernyataan yang berani atas haknya untuk hidup dengan caranya sendiri. Sikap berani ini mendobrak ekspektasi tradisional yang dibebankan kepada orang tua lanjut usia, menantang gagasan bahwa peran utama mereka adalah melayani anak-anak mereka tanpa batas waktu. Saat ia mempersiapkan barang-barangnya untuk kembali ke kampung halamannya, Aura tidak hanya menjauhkan diri dari kehidupan kerja tanpa bayaran, tetapi juga memulai fase baru dalam hal kesempatan dan penemuan diri. Kisahnya beresonansi dengan kuat, terutama di kalangan orang tua yang sering terpecah antara tanggung jawab keluarga dan aspirasi pribadi. Pengalaman Aura menyoroti pentingnya menetapkan batasan dan memprioritaskan kesejahteraan diri sendiri, terlepas dari tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Dengan hidup sendiri lagi, Aura mendapatkan kebebasan yang sudah lama ia idam-idamkan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menari di alun-alun, merawat anak anjing dan menanam sayuran di kebunnya. Kesenangan sederhana ini, yang dulu pernah ia impikan, menjadi bagian dari realitasnya. Dia terhubung kembali dengan teman-teman lama, berbagi tawa dan cerita sambil minum teh, menikmati kekayaan kehidupan yang telah dia dapatkan kembali. Perjalanan Aura merupakan pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk mencari kebahagiaan dan makna hidup. Kisahnya mengajak kita untuk merenungkan kualitas hidup kita sendiri dan pilihan-pilihan yang kita buat. Ini adalah panggilan bagi para lansia untuk tetap teguh pada hak mereka untuk hidup secara mandiri dan penuh sukacita. Menolak pengorbanan yang tidak dihargai di lingkungan di mana penuaan seringkali membawa ekspektasi yang lebih rendah dan tuntutan yang lebih tinggi. Kisah Aura bertindak sebagai mercusuar harapan dan inspirasi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa harga diri dan kebahagiaan pribadi sangat penting, dan bahwa setiap orang, berapapun usianya, berhak mendapatkan kehidupan yang penuh sukacita, tujuan, dan martabat. Semoga pengalaman Aura dapat memotivasi Anda untuk mendapatkan kembali kebahagiaan Anda dan hidup dengan berani, tanpa penyesalan, dan bebas. Jika Anda merasa kisah-kisah ini menginspirasi dan mendorong Anda untuk bertindak, silakan beri komentar 9. Jika tidak, silakan beri komentar 0. Umpan balik Anda sangat penting bagi kami. Terima kasih atas waktu Anda yang berharga.